bangsa Yahudi, bangsa Yahudi. Saya pikir itu kaitannya Bang Suma, bisa dipahami mungkin. Silakan. Baik, kita tiktokan aja Bang. Yesus ketika dia datang ke Yerusalem, dia sebagai praktisi Yahudi atau praktisi Kristen? Yesus ketika dia datang ke Yerusalem, itu maksudnya waktu lahir atau apa? Waktu dia hidup sebagai manusia, dia praktisi Yahudi atau praktisi Kristen? Iya tentu karena orang tuanya dua-duanya Yahudi, baik dari Maria maupun Yusuf juga Yahudi, dia adalah orang Yahudi. Praktis Yahudi maksudnya dari rutinitas keagamaan Yesus itu sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Iya, dia menjalankan kehidupan sebagai orang Yahudi, Bang. Pada masa itu kan tidak ada istilahnya agama. Iya. Jadi kalau dia kemudian melakukan rutinitas ritualnya sebagai orang Yahudi, lalu kenapa Kristen mengaku pengikut? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus orang Yahudi, berdarah Yahudi, beragama Yahudi, praktek keagamaan Yahudi. Anda Kristen tidak melakukan itu, terus mengaku pengikut, ini gimana ceritanya? Ya, saya jawab boleh? Silakan. Oke, jadi gini Bang, Yesus memang sebagai orang Yahudi itu menjalankan tradisi-tradisi sebagai orang Yahudi. Tetapi ketika pengajarannya itu, dia banyak membuat suatu perubahan-perubahan. Misalnya Taurat Musa itu tadi yang harusnya hari Sabat itu dilaksanakan. Dibilang kamu tidak usah lagi. Kenapa kamu tidak bolehkan saya menolong orang di hari Sabat? Menolong orang itu lebih penting daripada kamu hanya memperingati hari Sabatnya gitu. Makanya dikatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah itu pengajarannya. Walaupun dia orang Yahudi, tapi dia melihat bahwa hukum-hukum Yahudi yang sudah tidak bisa berlaku lagi, itu tidak dipakai. Makanya dikatakan dia membuat pengajaran baru, sehingga kaum Farisi dan para tua-tua Yahudi itu tidak suka dengan Yesus. Karena akibat pengajarannya itu, banyak orang yang menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus pada masa itu. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa mereka masih menyembah pada Yahweh, berkata, akulah anak Allah itu. Orang benci dengan dia karena dia mengatakan dia adalah anak Allah. Sebab kalau dia mengatakan akulah anak Allah, berarti dia sama dengan mengatakan akulah Allah itu. Nah, gitu loh Bang. Jadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Yesus yang walaupun berdarah Yahudi dari kedua orang tuanya, tapi dia membuat suatu pengajaran baru. Tidak lagi terikat kepada hukum-hukum Yahudi, walaupun dia asalnya Yahudi. Makanya dia berkata bahwa seorang nabi itu tidak tidak disukai di tempatnya, dia akan lebih dihargai di tempat orang lain. Begitu Bang, saya pikir yang bisa saya. Iya, jadi silakan. Gini Bung, Yesus dengan mulutnya loh mengaku, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Dia menyelesaikan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepada dirinya. Belum lagi tadi saya mengatakan dalam Yohanes 14, bagaimana Yesus kemudian menyatakan dirinya dengan sangat jelas di sana, bahwa dia melaksanakan segala apa yang diperintahkan. Yesus tidak pernah diperintahkan untuk membuat hukum baru. Tidak pernah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kata Yesus. Bahkan di dalam Lukas 16:17,
lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah, kata Yesus. Lukas 16:17. Nah, kemudian saudara mengatakan dia memang banyak melakukan perubahan. Bukan dia. Dia melakukan banyak perubahan itu Paulus. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan. Marilah kita meninggalkan asas-asas, hukum-hukum, perintah-perintah yang lama. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Paulus yang mengajarkan itu, bukan Yesus. Makanya saya mengatakan, saya nih penasaran ketika saudara-saudara Kristen mengatakan kami pengikut. Kalau pengikut otomatis menjalankan 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Tadi saudara sendiri yang mengakui Yesus ketika hidup sebagai praktisi Yahudi atau praktisi Kristen. Mulut saudara beberapa menit yang lalu mengatakan dia hidup sebagai praktisi Yahudi. Kalau Anda percaya Yesus, kalau Anda mengaku berada dalam diri Yesus, maka Anda harus mempraktekkan hidup sebagaimana Yesus hidup. Ini dalil, Bung, bukan Bang Suma yang buat. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib, dia nggak main-main. Wajib dalam bahasa Yunani apeilo, sesuatu yang kalau tidak dilakukan berutang. Wajib, harus dilakukan. Kalau tidak, berutang. Kalau berutang tidak dibayar, dosa, tempatnya neraka. Jadi kalau Anda mengaku Yesus ada di dalam diri Anda atau Anda hidup sebagai pengikut, maka Anda wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Dengan demikian, orang-orang Kristen harus berhijrah menjadi Yudaism. Tak boleh jadi Kristen. Karena Yesus bukan praktisi Kristen. Begitu, Bung. Silakan. Aduh, harus jadi Judaism. Enggak lah Bang, itu kan mungkin Abang sendiri yang kalau menurut saya itu karena bukan iman Abang, jadi Abang kurang terlalu memahami ya. Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa ajaran yang disampaikan Bapa atau kehendak Bapa kepada Yesus sendiri adalah supaya setiap orang yang melihat dan percaya kepada dia itu beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau orang Yahudi dulu kan mereka selalu percaya kepada Yahweh. Nah, Yesus mengajarkan dan itu disampaikan oleh Bapa. Yang dia sampaikan lagi bahwa semua orang harus percaya kepada dia. Ya. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, supaya orang itu beroleh kehidupan yang kekal, supaya orang dibangkitkan di akhir zaman. Kalau di perjanjian lama itu nggak ada seperti itu. Yesus Allah Yahweh mengatakan seperti itu. Nah, itulah bentuk daripada perubahan aturan. Dan kami percaya kepada Yesus, berarti kami percaya kepada kebangkitan kekal. Kami percaya kepada keselamatan di akhir zaman. Karena kehendak Bapa itu apa sih kepada Tuhan Yesus? Supaya setiap orang percaya kepada Yesus yang dia utus. Percaya kepada perkataan-perkataannya. Percaya kepada pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa jika kamu ikut saya, maka kamu akan dibangkitkan di akhir zaman dan hidup selamat bersama Bapa di surga. Nah, itulah pengajaran yang kami terima. Pengajaran yang kami ikuti dari Tuhan Yesus. Seperti itu Bang. Jadi kalau Abang bilang nggak ada kaitannya gitu, kami harus menjadi seorang Yudaisme, aku pikir sih bukan seperti itulah Bang. Di situ jelas, Bapa sudah memberikan kuasa kepada anak, kepada Yesus, dan supaya orang percaya. Yesus mengatakan bahwa apa yang menjadi kehendakku itu adalah kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Supaya orang percaya kepada anak, percaya apa yang dikatakan oleh anak. Percaya kepada apa yang dilakukan oleh anak, sebab yang dilakukan oleh anak itu bukan dari anak itu sendiri, tapi adalah kehendak Bapa itu sendiri. Ya, percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan dan kami akan hidup kekal. Itulah ajaran Yesus juga. Gitu Bang. Di perjanjian lama kita tidak menemukan seperti itu. Itulah makanya kami disebut sebagai pengikut Tuhan Yesus. Gitu Bang Suma, silakan Bang. Oke. Anda belum bisa menyambungkan kemudian. Ini hanya klaim sepihak, saudara. Hanya Anda yang mengklaim itu. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku
Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Tadi Yesus itu orang Yahudi. Anda tidak mengikuti dia, menjadi seorang Yahudi dalam hal aspek keagamaan. Anda tidak mengikuti. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Anda tidak mengikuti beliau. Kan sudah jelas tadi, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan dirinya ada dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup. Wajib loh, wajib. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Simpel kok itu. Yesus hidup sebagai apa? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Kalau percaya, kalau mengikut, harus hidup seperti Yesus hidup. Yahudi, bukan Kristen. Itu satu. Kemudian Anda mencoba untuk mengatakan percaya. Bagaimana mungkin Kristen ini bisa disebut sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Yesus mengatakan A, Kristen mempraktikkan Z. Contoh, tak kasih contoh bang. Jadi kalau cuma dalil, dogma, doktrin, akal dimatikan, terus kemudian iman yang bekerja, kepercayaan yang bekerja, maka tak ada gunanya. Di dalam pengakuan Yesus nih, Yohanes 11:42, aku tahu, kata Yesus, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, Tuhan. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Coba. Orang banyak yang ada di sini mengelilingi aku. Aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Coba. Coba. Penekanannya di situ. Orang banyak yang ada mengelilingi aku ini. Aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya. Percaya apa? Supaya mereka percaya apa? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba saudara Salomo jawab. Iya, Yesus mau supaya orang percaya kepadanya sebagai utusan yang diutus oleh Bapa turun ke dunia menjadi manusia. Bahwa dia adalah anak manusia, ya. Ya. Nah, terus Jadi, kenapa Anda kemudian menuhankan dia kalau Yesus mau dipercaya sebagai utusan? Karena Yesus Ya, bilang begini. dia Tuhan dalam Matius 12 ayat 8. Yesus Bang. mau, dengar. Dengar. Ini Yesus yang mau. Yesus mau supaya aku mereka. Bang, boleh nggak aku lanjutin dulu ngomong aku tuh baru mau bicara udah dilanjutin. Saya ulang. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Tujuannya aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jawab. Konteksnya di situ beda semua. Di situ kan dia mau membangkitkan siapa? Jawab aja. Kan dia utusan. Jawab dia aja. Tuhan, utusan, nabi semuanya. Yesus sama. mau agar orang banyak itu percaya bahwa dirinya utusan Tuhan atau Tuhan. Ya, dalam Kata konteks utusan ini. Tuhan atau tidak? Utusan Tuhan itu dari Tuhan. Tidak ada manusia dari utusan Tuhan itu tidak ada. Udah, Bang, diam Bang, dulu, ilmu nggak ada. Kalau Nabi, cuman Nabi. emosi, gak usah ngomong. Kalau nggak ada Itu ilmu, bukan emosi. diam dulu. Biarkan saudara Salomo yang menyelesaikan. Yesus mau agar dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Jawab. Ya, dalam konteks ini Yohanes 10:42 itu Yesus 11:42. mau ya supaya orang percaya bahwa dia adalah utusan dari Allah itu sendiri. Oke. Dia adalah Lalu, utusan dari surga. oke. Lalu di mana Dia adalah- Yesus? Sabar bang. Lalu di mana Yesus mau agar orang percaya bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Di mana itu? Tadi saya sudah Nah. bilang Matius 12 ayat 8. Sabar. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Sabar dulu. Saya menambahkan saja. Sabar dulu. Silakan saudara Salomo. Nanti giliran Anda, silakan. Saudara Salomo, di mana Yesus mengatakan agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Nah, begini Bang. Jadi sebagai utusan Bapa, dia diutus dari keluar dari Bapa.
ada dikatakan di ayat Alkitab bahwa aku keluar dari Allah. Artinya dia Ya. keluar itu dia diutus dari Allah turun Ya. ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika dia Dan menjadi mau manusia, supaya manusia percaya dia utusan. Nah, yang pertanyaan saya, Ya. di mana Yesus agar orang percaya dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu di mana? Pengakuannya di mana? Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini enggak sabar Jangan. banget ya ini orang. Ya. Enggak ada di situ, Bang. Matius 8 itu bukan Tuhan di situ, ada itu banyak itu ayat di Alkitab. bukan 12 Tuhan, itu, itu 12 Tuhan. ayat 8. Itu bukan Tuhan, Bang. Tidak Itu ada Tuhan Tuhan. lebih tinggi dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu Itu kudus dan Tuhan. suci. Hanya Tuhan Bang. yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Oh, tidak bisa. Itu asumsi Anda karena Anda terlanjur Hukum menuhankan Taurat itu anak kudus dan orang. suci. Ada enggak yang kudus dan lebih suci Jadi, dari hukum Bang, Taurat? Tidak ada. Bang, aku selesaiin dulu boleh gak? Udah habis itu Bukan. aku Yang saya boleh lah. minta, mana dalilnya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Mana? Ya. Saya mau bilang saja Matius 12 ayat 8 itu, Bang. Bilang Itu saja. Tuhan di situ kata Kurios, Paman. Cek. Manusia tidak ada yang tinggi dari hukum Taurat. Tidak ada manusia lebih tinggi dari hukum Taurat. Eits. Kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan Tidak, baru bisa. dia Tuhan di hari Sabat. Hukum Taurat- hukum Artinya Taurat dia hari Sabat, hukum pemimpin keempat itu. pada saat upacara Sabat. Udah nggak ada Itu bukan hubungannya. upacara Sabat, bodoh. Itu memetik gandum pada hari Sabat. Kapan itu? Waduh. Itu memimpin hari Sabat tuh kapan? Lu kalau diskusi yang bener lu. Bego Aku lu. selesaikan dulu. Aku selesaikan Yang dulu, saya boleh nggak? minta Eh, Yesus Mahadi. mau Mahadi. agar dia percaya, agar orang-orang percaya kalau dirinya itu adalah Tuhan pencipta dan bukan Tuhan untuk hari Sabat. Ya. Tadi kau bilang memimpin pada hari Sabat. Itu kan Iya salah. memang. Dia kan Bang, menggunakan begini, Bang. pada hari Konteksnya memimpin Sabat. pada hari Yang Sabat. saya minta ini konteksnya Tuhan, Itu Paman. muridnya memetik gandum pada hari Sabat, bukan memimpin pada hari Sabat, bego. Iya. Diberitahu kau ngeyel. Di mana Yesus mengatakan agar manusia percaya kalau dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana? Matius 12 ayat 8, kau ngeyel kau. Ini tidak berbicara mengenai Tuhan, ini Tuhan. Lah kalau Tuhan di atas hari Sabat. Hari Sabat itu hukum Tuhan, Taurat. Tidak ada hei. manusia yang lebih tinggi dari hukum Tuhan. Taurat. Tuhan. Tuhan. Wow. Wow. Kalau modal Udah, ngeyel Anda semua turun, bisa Anda semua. Turunin. Bego kau. Lari babi kau kan, Biarin. lari babi. Bang, sahabat Tidak apa-apa, tidak masalah. Kau katakan saya bego, tidak masalah. Yang penting saya tidak menyembah manusia kayak ente. Jadi saya minta, Bung, data. Yesus datang di tengah-tengah orang banyak, orang Yahudi. Dia mengatakan dirinya apa? Aku mau agar semua orang yang ada di sini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia mau. Di sini dia melibatkan Tuhannya. Wahai Tuhan. Coba. Wahai Bapak. Bapak sama dengan Tuhan. Amsal 3 nomor 11-12. Aku mau. Ya. Orang yang gini, Bang. mengelilingi aku ini percaya bahwa aku adalah utusanmu. Aku mau. Nah, tadi saudara kita membawa Matius 12:8 tidak nyambung. Ya. Yang dimaksud di sini, Yesus mau agar orang percaya dirinya Rasul Tuhan. Aduh. Nah, di mana Yesus mengajarkan agar orang percaya dirinya Tuhan? Itu di mana? Aku boleh ngomong nggak, Bang? Silakan, Sebentar. silakan. Ya, gini. Jadi kita harus pahami dulu makna daripada kata Tuhan itu sendiri. Di dalam kekristenan Tuhan itu artinya adalah penguasa atau pemilik. Jadi Yesus itu ketika dia diutus, ya, ayat tadi kan 10:42 itu mengatakan orang percaya bahwa saya adalah utusan. Betul. Tidak ada menyangkal ayat itu. Ya, tapi juga kita juga melihat makna pengutusan itu seperti apa sih? Diutus itu maksudnya bahwa dia adalah yang keluar dari Bapa itu, turun ke dunia menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia adalah yang sang firman yang menjadi manusia, maka dia adalah Tuhan atas bumi. Kenapa? Karena dia berkuasa atas bumi, sebab gelar Tuhan itu hanya diberikan kepada Yesus. Di Alkitab dikatakan, akulah guru dan Tuhan, ada seperti itu. Dan banyak lain lagi ayat-ayatnya, di mana para rasul menyebut Yesus sebagai Tuhan, seperti itu. Karena makna Tuhan itu adalah penguasa, Bang. Artinya Yesus itu berkuasa. Nah, kelebihannya di sini atau makna kuasa yang lebih luas dalam diri Yesus adalah karena Yesus diberikan kuasa oleh Bapa yang mengutus dia
sehingga dia berkuasa di bumi dan juga di surga. Jadi Bapa sebagai sumber kuasa itu telah mengutus dia untuk menjalankan kehendaknya untuk berkuasa atas bumi dan surga. Makanya Yesus menyandang gelar Tuhan, predikatnya. Kata Tuhan ini asal katanya dari kata Tuhan memang, tapi karena disesuaikan atau disejajarkan dengan kata Lord dalam bahasa Inggris, lalu Kurios, Yunani, dan Adonai dalam bahasa Ibraninya, itu lebih kepada penguasa yang lebih luas tahapannya. Diselipin kata H menjadi Tuhan. Nah itulah kenapa Yesus adalah Tuhan atas langit dan bumi, atas surga dan bumi. Seperti itu, Bang. Jadi kami juga sebagai orang Kristen tidak menyangka bahwa Yesus itu adalah utusan. Tetapi utusannya bagaimana dulu? Utusan dari Bapa. Seperti saya jelaskan tadi. Sebagai sang sumber yang mengutus dia. Segala kuasa itu Bapa sebagai sang sumber adalah sumber daripada kuasa juga. Nah ketika kuasa itu sudah diserahkan kepada Yesus, itulah makanya Yesus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Penguasa di surga dan di bumi. Di Matius 28:19 ada dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Seperti itu, Bang Suma. Silakan. Oke, saya tanya dulu. Di Indonesia, kata Tuhan dengan Tuhan beda nggak? Atau sama? Di Indonesia, Tuhan ya, dengan Tuhan beda atau sama? Tuhan sebenarnya sama, Bang. Tuhan dan Tuhan itu. Boleh nggak Anda memanggil saya Tuhan? Tuhan Suma, boleh nggak? Iya, boleh. Abang ini Tuhan, di Komal Abang ini berkuasa untuk menurunkan orang tadi. Oh, Abang begitu. Pantesan aja ya. Ya? Iya. Pantesan aja ya. Iya. Bagi orang Yahudi, antara Mar dan Allah, apakah itu sama? Kalau Yahudi, saya nggak tahu, Bang. Yang tanya saya Kristen. Iya. Kalau di Kristen antara Kurios dan Theos sama nggak? Saja. Jadi ketika kalau di Kristen antara Kurios dan Theos sama nggak? Kurios itu sejajar dengan Adonai atau Lord. Ya. Tuhan itu. Bukan Allah. Nah, sejajar enggak antara Theos dengan Kurios? Theos dan Kurios. Kalau dalam pemahaman kami, kalau Theos itu lebih kepada sang sesembahan, yaitu Allah. Allah sumber kuasa. Nah, itu dia makanya. Maka dibedakan, Bang. Kalau Theos sama Kurios Kan itu mengaku Theos dibedakan. dia. Kalau Theos itu lebih kepada kealahan. Ya memang dibedakan. Kalau Kurios itu Tuhan sebagai penguasa. Kok jadi kealahan? Itu harus dibedakan di Kristen. Ya sekarang permasalahannya Begitu. Yesus pernah nggak dipanggil sebagai Yesus ini pernah nggak dia Lord. mengatakan bahwa orang My Lord, kan? ya mau ndak pernah nggak Yesus mengajarkan agar orang percaya kalau dia ini adalah Theos? Ada waktu Thomas berkata kepada dia, Thomas berkata, "Ya Itu Tuhan dan Thomas. Allahku." Ya. Ini ada hubungan yang saya tanya, Bang. Berarti dia juga Ada tidak Yesus pernah menginginkan agar orang-orang percaya dirinya adalah Theos? Ada di Wahyu 2:17 kalau tidak salah, itu saya lupa ayatnya. Yesus mengatakan, Wahyu itu supaya ditulis aku 100 menjadi tahun. Allahmu, ya. Supaya aku menjadi Allahmu. Ada dikatakan seperti itu, ya. Jadi jelas, Bang. Iya, saya tanya dulu. Itu Wahyu kan 100 tahun dari abad pertama di akhir abad pertama. Yang saya maksud Iya, di sini tapi- Yesusnya, bukan ini. Iya, itu yang bicarakan Yesus. Yang mengatakan Di supaya aku mana menjadi Yesus pernah ke Allahmu. Pulau Patmos, Bang? Nah, itu Abang harus paham dulu, Wahyu itu kitab apa. Jadi Wahyu itu adalah kitab yang menceritakan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi ada Terus kitab yang saya tanya, ketika kapan? Yohanes menulis kitab Wahyu itu, dia mendapat Yohanes, kapan Yohanes menulis kitab Wahyu ini? Yohanes Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu.
Dari mana Anda mengatakan itu murid Yesus yang menulis itu? Tradisi gereja. Saya menjelaskan bahwa itu ada tulisan Yohanes. Masalah abang percaya tidak percaya nanti itu mungkin topik lain bang. Saya cuma menjelaskan bahwa saya kasih gini. Saya kasih ini, Saudara Salomo. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu kapan Yesus katakan itu? Betul, itu di Injil Yohanes bang, bukan kitab Wahyu. Kapan Yesus sampaikan itu? Kapan Yesus Waktu sampaikan? dia mengajar. Oke, berarti dia sekitar mengajar. tahun Itu 30 ditulis sampai oleh Yohanes. tahun 33. Ya, waktu Oke. Yohanes masih hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Segala firman telah aku sampaikan. Pada saat Yesus mengatakan telah aku sampaikan, apakah buku Wahyu di sana sudah ada? Abang harus bedakan dulu antara Injil Yohanes dengan kitab Wahyu tulisan Yohanes. Ya, kan Itu Yesus berbeda. sudah menyampaikan. Setelah Yesus semua menyampaikan firman, muridnya telah menerimanya. Telah menerima semua firman pada tahun 30-an. Apakah kitab Wahyu sudah ada? Bukan seperti itu. Jadi maksudnya segala firman di situ lebih kepada rema atau remata, kehendak yang ada Iya, dalam sekarang diri Bapa itu. segala firman yang Yesus katakan, yang Yesus ucapkan, telah Yesus sampaikan dan muridnya telah menerima. Pertanyaan saya, apakah isi dari kitab Wahyu juga sudah diterima pada saat itu? Begini bang, maksud daripada tulisan Injil Yohanes itu ketika mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, ya. Di situ Yesus mau mengatakan bahwa apapun yang menjadi kehendak Bapa, apapun yang menjadi kehendak Bapa kepada dirinya, dia juga sudah teruskan kepada para murid-murid. Iya, seperti makanya misalnya, muncul pertanyaan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. makanya Kata muncul misalnya. pertanyaan, apakah isi buku Wahyu sudah ada pada saat itu? Wahyu itu ditulis Yohanes itu mungkin di tahun 90-an ya, saya lupa. Iya, Ya. betul. Nah, makanya Tahun muncul 90-an. pertanyaan, apakah isi kitab Wahyu. Wahyu sudah ada? Yesus sampaikan pada tahun 30-an. Tahun 30-an. Wahyu belum ada. Belum Kitab ada. Wahyu. Betul, Lalu? belum ada. Lalu dari mana Yang abang bingung penulis apa Wahyu? ini? Dari mana penulis Wahyu mengambil materi-materi Bentar, itu? yang abang bingungkan apanya nih? Yang mana? Bukan saya bingung. Saya tidak bingung. Segala firman yang Jadi- engkau berikan telah aku sampaikan dan mereka telah menerimanya. Nah, itu Pertanyaan saya, ya, apakah isi kitab Wahyu sudah diterima pada saat itu? Bang, Belum. firman itu bukan berarti ketika dia berfirman udah nggak berfirman lagi, habis firmannya, bukan seperti itu. Telah Iya. aku sampaikan, semua firman telah aku sampaikan dan mereka sudah menerimanya. Iya. Pertanyaan saya, apakah isi buku Wahyu sudah diterima pada saat itu juga? Isi buku Wahyu itu ditulis Yohanes pada tahun 90-an ya. Nah, itu dia Nah, makanya aku tanya. ketika Yesus naik ke surga, dia kan mengutus Roh Kudus, Bang. Roh Kudus itu Oh, selalu berarti beda menyertai lagi. para Berarti masih rasul. ada lagi firman. Iya. Bukan. Masih ada lagi firman. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Roh yang Iya, maksudku menjelaskan, berarti masih yang ada lagi membimbing. firman, masih ada lagi firman yang nanti disampaikan oleh Roh Kudus, bukan Yesus yang menyampaikan gitu. Ya. Jadi pemahaman Yohanes itu tentu dibimbing oleh Roh Kudus. Seperti Iya, itu. pertanyaan saya, Bang. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan dan mereka telah menerima. Apa yang diterima di sini? Apakah isi Wahyu? Bukan seperti itu, Bang Suma. Jadi Pertanyaan ketika saya kan Yesus sederhana, mengatakan Bang. bahwa, Apakah Iya, isi tapi Wahyu atau bukan? ini dua kitab yang berbeda. Jadi kalau abang Berarti bukan Wahyu ya? mengkomparasi dengan satu masa yang sama itu nggak bisa masuk, Bang. Iya, Seperti berarti itu. bukan. Berarti Yesus ketika mengajar selama 3 tahun kurang lebih, dia tidak menyentuh isi kitab Wahyu, betul? Iya, Yohanes yang menulis. Yesus tidak pernah berarti- menyentuh kitab Wahyu, kan Yohanes yang menulis Wahyu, Bang. Yohanes Iya, menulis maksud kitab saya- Wahyu itu berdasarkan pewahyuan yang dia terima. Berarti sendiri di luar menyampaikan dari ke dia. pengajaran Yesus.
Yohanes itu luar murid dari Yesus, Bang. Yohanes itu murid Yesus. di luar dari pengajaran Yesus, ketika Yesus datang selama kurang lebih 3 tahun memberitakan Injil, Iya, ditulis oleh Yohanes setelah Yesus meninggal. Tetapi itu bukan berarti berarti Yohanes bahwa ini itu penghafal. di luar dari pengajaran Yesus, tidak. Karena berarti Yohanes ini penghafal. Yesus dan Yohanes ini adalah guru dan murid. Iya, berarti Yohanes ini penghafal, Bang. Penghafal maksudnya gimana ya? Ya, Bukan, kan Bang, dia Yesus menerima wahyu, Bang. Dia menerima, wahyu, makanya disebut sebagai kitab wahyu gitu, Bang Suma. tidak. Makanya disebut kitab wahyu. Menerima wahyu itu maksudnya kan Yesus datang nih 3 tahun memberitakan Injil. Betul. Ternyata pada saat 3 tahun memberitakan Injil, di situ belum menuliskan tentang isi Bible, isi wahyu. Berarti nanti ada sesi kemudian penulis wahyu menulis dari sumber yang lain, bukan dari Yesus. Betul? Tidak seperti itu, Bang. Lalu? Yang namanya mendapat wahyu, makanya kitab wahyu dari awal saya bilang bahwa kitab wahyu itu adalah kitab yang menulis tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi Sebenarnya pewahyuan kitab itu, begini, saudara. Sebenarnya kitab Anda itu kan bukan wahyu. Wahyu itu kan bahasa Quran. Apa dalam original teksnya? nanti melebar, Bang. Ini aja udah melebar kita sebenarnya. Aku Kalau tadi wahyu menegaskan, kan, kalau wahyu itu kan maknanya ilham dari Tuhan, dari Allah. Apa Quran nih? ya, tadi kan aku mau jelasin sampai nyebut wahyu itu karena Bang Suma kan menanya di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Theos. Iya, Makanya di saya mana jelaskan Yesus bahwa menyebut wahyu. dirinya Theos, ternyata Anda membawa Wahyu itu data Yesus yang mengatakan, ditulis supaya aku menjadi tahun Allahmu. 90-an. Yang copy paste kan? Yang saya tanya ini kemudian adalah di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah harus dipercaya sebagai Theos. Anda membawa data yang tidak pernah Yesus sampaikan. Kan segala firman telah aku sampaikan dan mereka telah percaya dan mereka telah menerima. Nah, mana firman yang Yesus mengatakan orang-orang harus percaya bahwa aku adalah Tuhan? Anda menunjukkan data yang di luar dari pengajaran Yesus. Kan yang saya minta dari Yesus, Bang. Iya, yang berkata di wahyu itu kan Yesus, Bang. Yesus berkata. Lah, itu kan bahwa klaim saudara. Supaya Itu Yohanes kan klaim menulis. saudara. Bukan saudara, bukan saya. Yohanes menulis. Maka saya tadi mau baca kitab Itu kan wahyu. klaim saudara bahwa yang menulis itu Yohanes. Lo kitab wahyu kan tulisan Yohanes, Bang. Dari Jadi mana begini, Anda Bang. tahu? Kitab-kitab yang sudah di kanon itu dalam Bible itu semuanya kami yakini sebagai firman Tuhan ya, sebagai kitab sejarah, sebagai panduan kami. Jadi semua Iya, sudah dipublikasi. iya, Nggak bisa kita itu- dipisah-pisahkan gitu. Iya, itu Antara iman itu saudara. sama. Tapi sebagai Muslim, Yesus mengajarkan agar dirinya dipercaya sebagai utusan Tuhan. Kristen muncul dari Barat, mengatakan Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Anda menunjukkan kemudian data yang muncul jauh setelah Yesus, yaitu kitab entah apa namanya, pakai nama wahyu. Itu loh, Bang, yang saya tanya. Yang saya tanyakan pengakuan Yesusnya, tapi Anda justru menunjukkan data-data yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal. Yang saya minta Iya, karena Yesus, Bang. data-data yang disampaikan juga itu adalah bagian dari kitab kami, Bang. Kami percayai itu adalah iman kami. Iya, dan itu Jadi, hak saya untuk membantah. Yang saya minta pengakuan Yesus. Nggak salah kan? Yesus yang mengaku, yang mengatakan Ya, bahwa itu supaya kamu tuduhan Anda. menjadi Allahku. Itu tuduhan wahyu itu. Anda berdasarkan iman saudara. Yang saya minta pembuktiannya dari Yesusnya. Selayaknya pengakuan Yesus bahwa dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalau dia ini datang untuk dipercayai bahwa dia adalah utusan Tuhan. Pengakuannya kan tadi saya sudah tunjukkan di dalam kitab saudara sendiri, bagaimana Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan orang yang mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Ini tujuan Yesus menyampaikan firman agar orang-orang yang mengelilingi Yesus percaya kalau dia adalah utusan. Nah, Betul, Bang. datanglah Itu kan Kristen sudah dari saya Barat. pakai tadi. Kristen muncul ratusan tahun kemudian
mengatakan Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan. Saya minta dalilnya pengakuan Yesus. Yang Anda tunjukkan pengakuan penulis Wahyu. Bukan begitu bang, jangan dipelintir bang. Ketika abang bertanya apakah ada pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan, saya udah jelasin tadi panjang Itu lebar. bukan pengakuan Yesus, saudara. Itu pengakuan pengarang kitab Anda. Ya kalau abang Kenapa bilang itu pengarang kitab, ya gak masalah sih, itulah iman kami yang saya sampaikan. Saya tanya, Yesus Intinya apa yang menyampaikan. Bang Suma tanyakan aku udah jawab secara alkitabiah. Ya, gitu. tapi yang saya minta pengakuan Yesus kan. Iya. Nah, mana Yesus pernah mengaku ketika ia datang ke Yerusalem, mana pengakuannya? Aku Tadi mau waktu supaya abang mereka bertanya, percaya. Aku sebentar, mau Bang Suma. supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Itu di mana? Sebentar Bang Suma. Tadi ketika abang bertanya di mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan, saya tunjukkan tadi ada di Itu bukan pengakuan Yesus, itu Yohanes pengakuan 13. pengarang kitab Wahyu. ya 13-13. Mengatakan Yesus Akulah mengaku guru dan demikian. Tuhan. Nah, itu adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata dia adalah Tuhan. demikian? Akulah guru dan Tuhan. Nah, abang bertanya lagi, apakah ada pengakuan Yesus mengatakan dia adalah Theos? Saya bilang di kitab Wahyu ada. Yesus Itu mengatakan pengaku, akulah itu tudingan. supaya aku menjadi Allah Gini, mereka, gini gitu. bang. Gini bang, kalau ada sebuah buku dituliskan Salomo mengaku akulah monyet, boleh nggak buku itu saya jadikan acuan bahwa saudara Salomo sendiri yang mengaku bahwa saudara adalah jangan monyet, kupu-kupu? Ada nggak? Mau ndak Anda terima itu? Ada sebuah buku mengatakan dan Salomo berkata aku adalah kupu-kupu. Habis itu saya imani, oh Salomo berkata bahwa dia adalah kupu-kupu. Boleh nggak kayak gitu? Sementara Anda justru mengajarkan bahwa Anda itu adalah manusia. Bang Salomo, turun aja. Gimana tuh bang? Kan yang saya minta pengakuan Yesus, bukan pengakuan penulis buku itu. Ya, tapi penulis buku itu kan adalah rasul-rasul yang dipercaya oleh Tuhan Yesus, Bang. Jadi sumbernya itu valid, itu menurut saya. Dan itu ada di dalam kitab yang kami yakini sebagai Alkitab atau Bible. Justru kalau bang, Semua yang dicatat di Bible itu bagi kami itulah sumber yang sah, Bang, sumber yang valid. Oke, saya bacakan dalilnya bang ya. Aku bacakan dalilnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Nih, saya bacakan dalilnya. Supaya Anda itu tidak memfitnah orang-orang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini termasuk Yohanes tidak? Ayo bang, jujur aja kita. Ya, semua yang hadir di situ kan, semua yang Termasuk ada di situ Yohanes pada saat tidak? itu. Termasuk Yohanes enggak? Di situ tidak ada mengatakan Yohanes, tetapi logikanya adalah semua yang hadir di situ pada saat itulah, Bang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Ini termasuk Yohanes enggak nerima firman di sini dari Yesus? Iya, termasuk kalau itu mengarah kepada Termasuk. rasul. Ingat saudara-saudara, 1,5 orang di sini mengaku saudara Salomo bahwa Yohanes percaya bahwa Yohanes juga ada di situ. Mereka tahu benar-benar, Yohanes tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan Yohanes percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Betul? Yohanes percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Kenapa muncul tulisan mengaku Yohanes Yesus itu adalah Tuhan? Bang? Ya, kalau Bang Suma lihat dari konteks ayat itu ya seperti itu, nggak bisa Nah, memang dipungkiri. begitu, Bang. Memang begitu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba yang membawa-bawa namaku. Dan mereka akan mengatakan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang membawa-bawa namaku, mengklaim namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Coba Anda baca. Di mana Jadi kalau tertulis yang itu? abang, Di yang mana abang tertulis? bingungkan Lukas apa 21 nomor sebenarnya? Yang abang bingungkan apa itu? Saya udah jelasin kok. Saya tidak pernah
bingung. Saya cuman ingin penjelasan. Kristen ini kenapa mengaku pengikut? Sementara Yesus itu adalah orang Yahudi, praktisi Yahudi, beragama Yahudi, berkepercayaan Yahudi, beraliran Yahudi. Kitabnya adalah kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Tidak pernah mengkitabkan kitab Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma. Tidak pernah Yesus menyentuh buku-buku itu. Tidak pernah. Kalau balik ke topik itu lagi, Bang, udah aku jawab tadi panjang lebar loh, udah 2 kali ngulang ke situ. Apa? Mana buktinya bahwa Anda pengikut? Justru Anda mengakui bahwa Yesus Yahudi, Anda bukan Kristen dia. Nah, Anda Kristen, bagaimana Anda bisa menyambungkan kemudian? Anda mengatakan Yesus banyak ini. Mana buktinya? Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa? Hukum Taurat mana yang dibatalkan? Semua. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan Nggak matinya ada yang Yesus di atas. Nggak Efesus ada. 2 nomor 15 coba Anda baca. Taurat itu hanya 10, Bang Cuma. Nggak ada yang dibatalkan. Yang Mulai lain ngawur. itu enggak, cuma jangan membangun narasi yang bersifat Coba Anda baca provokatif. Efesus 2 nomor 15, Bang. Coba bacakan saya. Anda yang baca, jangan saya. Efesus berapa? 2 nomor 15. 2 ayat 15. Ya. Yes. Oke. Udah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Udah menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Gimana tuh? Oke. Apa tuh? Segala perintah di dalamnya dan ketentuannya dihapuskan. Apa tuh? Sebenarnya Mau ngomong apa? Sebenarnya Mau ngomong Bang apa, Juma, Bung? Bang Juma ini sebenarnya sedang coba mengendalikan pikiran kita ini seolah-olah hukum Taurat yang Saya mencoba untuk mewaraskan Anda. Ini Efesus 2 maksudnya apa? Justru Ini Anda Efesus 2 tidak maksudnya apa, Bang? mewaraskan. Efesus 2 nomor 15 ini maksudnya apa? Paulus, ingat dengar ya. Ini pemahaman Rasul Paulus bahwasanya kita orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti ajaran Injil, tidak lagi kita berpaku kepada hukum Taurat karena hukum Taurat itu telah digenapi Terima di dalam kasih. diri Yesus. Gitu loh. Anda sudah mengakui. Ah. Anda sudah mengakui. Apalagi? Bukan Apalagi? bukan membatalkan di sini atau menghilangkan, justru menyempurnakan hukum itu. Karena Anda harus paham Lucu. juga. Yang Lucu. itu justru Anda. Karena kenapa? Lucu, Anda lucu, sedang lucu. coba menyetir yang bukan keyakinan Anda sesuai dengan Sekarang nafsu Anda begini, sendiri. sekarang begini, saudara, Gitu loh. gini, Pemahaman pendek-pendek aja, Anda Bang. gini. Pendek-pendek aja, saudara. Juma. Apa yang Anda katakan itu bersifat tafsir. Jangan cuma ngomong begitu, Bang. Anda ini kan orang tak berakal, tapi berpercaya aja, modal percaya. Saya tanya Efesus 2 nomor 15 ini, sebab dengan matinya Yesus, tunggu gantian kita. Sebab dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan Gak usah emosi, Bang, santai aja, Bang. Iya, santai aja. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini maksudnya apa? Udah. Masih ada enggak perintah dan ketentuan yang tidak dibatalkan Yesus? Saya mau tanya, apa yang dibatalkan Yesus, Juma? Menurut Anda Semua sendiri? perintah. Enggak, Semua saya perintah. tanya, yang dibatalkan oleh Yesus apa? Semua Kok semua perintah perintah? dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Tunggu. Apa yang dibatalkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Saya sudah jawab, Dari semua semua yang Anda perintah. katakan itu. Dari semua yang Anda katakan, Anda kan sedang membahas surat Rasul Paulus. Anda mengutip satu ayat ini saja. Sekarang menurut Anda apa yang dibatalkan oleh Yesus? Menurut otak Anda sendiri apa? Ini Efesus 2. Loh, Efesus. Ini surat Rasul Paulus. Sekarang kita coba pakai logika. Lupakan dulu surat Rasul Paulus. Oh, ini. nggak bisa. Saya mau Ini tanya, yang mengatakan. apa yang Enak Anda aja. katakan, apa yang Anda ketahui, apa yang dibatalkan oleh Yesus? Coba sebutkan. Menurut Paulus, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Gitu aja kok repot. Dalam 5 Ya. Tanak itu, dalam Tanak, saudara tahu hukum Taurat
itu 10, di dalamnya ada 10 perintah, di dalamnya Aduh. ada namanya hukum adat, di dalamnya ada hukum-hukum negara. Bapak-bapak jurus gereja muncul. Ini tidak dipisah-pisahkan seremonial, tak ada. Ini segala perintah, segala ketentuan di dalamnya buatwal. Banyak cerita. Malu kan? Bantu jelasin boleh nggak? Malu kan Bantu jelasin, kalian? Pak. Kan, Malu makanya kan? Juma jangan setir dong, jangan setir agak sesuai keinginan Anda sendiri. Ini apa Anda ini? harus Ini pahami. apa ini? Saya tanya dulu Anda. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu maksudnya apa? Oke, kalau Anda mengatakan itu, kita harus pakai rujukan juga, Bang Juma. Pakai rujukan Juma. Ada rujukan di sana, ada sidang rasul-rasul. Aduh, Yang di sana parah, adalah yang parah. tidak memberatkan Aduh, masalah parah. contoh. Kok bukan para Anda yang sedang mempelintir ayat ini sesuai kok dengan jadi saya yang pembenaran memelintir? agama Anda. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, Bung. Kok jadi saya yang tertuduh? Aneh Anda ini. Betul, tertulis itu seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti yang ada di isi Berarti Anda kepalamu. mentafsirkan seenak perut Anda, kan Anda malu. Justru Anda yang mentafsirkan Loh, seenak saya perut tidak Anda, mentafsirkan gitu loh. segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya buatwal. Bang Apaan Suma, sih? boleh nggak aku jawab Bang Suma? Habisnya aku turun lah, terserah lah. suruh teman kita dulu diam. Oke, aku jelasin ya. lanjut. Habis ini Silakan. terserah lah, mau diturunin mau apa terserah lah. Jadi begini. Ya, jangan di sini aja, hukum Bang. Taurat, ya, hukum Taurat itu memang sudah dibatalkan. Ya, dibatalkan gitu dong. bukan berarti dihapus, tidak. Ya. Iya, tapi Jadi yang dibatal tuh yang aja, mana? dilihatin. Yang dibatal itu yang mana? Yang dibatal itu adalah hukum Taurat yang bersifat seremonial dan yudisial. Asumsi Seperti apa? gereja lagi. Seperti apa? Asumsi Enggak, lagi ini ya apa? bangku ini. Ya. Seperti apa yang yudisial? Misalnya kalau orang mau mencuri tangannya dipotong. Kalau orang Pilih-pilih, yang dipilih-pilih yang dirajam, bagus-bagus. gitu. Terus yang Dipilih-pilih. seremonial seperti Perpuluhan apa? tidak dihapus. Bentar dulu bang. Bentar dulu bang. Iya, Yang silakan, seremonial silakan. seperti apa? Misalnya korban penebusan dosa gitu kan, dan tidak bisa lagi dilaksanakan. Kan bunuh korban seperti Iya. domba atau sapi gitu kan? Iya. Yang biasa teman-teman Islam juga Allah sapi menebus dosa itu seperti itu yang tidak berlaku lagi. Tetapi untuk hukum moral 10 perintah Allah yang tertulis dalam loh batu, ditulis langsung oleh Allah dan diberikan kepada Musa dalam bentuk loh batu itu dengan jari tangan Allah sendiri, itu masih berlaku. Karena itu sudah tertera atau ditulis dalam hati setiap manusia, seperti kasihlah Tuhan Allahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan menginginkan harta sesamamu, nah begitu dan lain. Itu masih berlaku. Jadi yang dibatalkan itu adalah yang seremonial dan judisial gitu Aduh, Bang. parah ini. Coba baca lagi di Matius 5:19. Segalanya itu masih tetap berlaku sebelum semuanya terjadi. Jadi setelah kematian Yesus di kayu salib, Oh, kenapa jadi semuanya kematiannya yang tidak terjadi, berlaku Bang? lagi, Yesus digenapi mengatakan dalam diri lebih Yesus. mudah langit dan bumi lenyap. Sebelum bumi dan langit lenyap, hukum Taurat tidak bisa batal. Bukan mati di atas tiang salib jadi patokan, ada-ada aja. Iya, maksudnya itu kan ada di itu kan sebelum semuanya terjadi. Nah, kata-kata Apa? Sebelum semua semuanya terjadi. itu sebelum berarti- Yesus disalib. Oh, Tapi bukan setelah Yesus disalib, iya. Bukan, Ada, Bang. ada. Nanti bisa Semuanya di- terjadi dibuka. itu artinya apa? Juma, Semua Anda harus keadaan hargai kejadian di atas setiap muka pendapat bumi. orang, ya jangan hanya pendapatmu aja Juma. Karena Loh, Alkitab itu bertentangan dengan luas loh, pengakuan Yesus. luas. Gimana Luas. ceritanya? Alkitab itu luas itu. Anda harus Gak hargai apa-apa juga Bang pendapat Ades, kita udah orang. menjelaskan masalah dipercaya tidak, ya gak apa-apa. Anda Firman tidak Tuhan menjelaskan, disampaikan tidak Anda akan pernah mengaburkan kembali dengan itu. sia-sia, Anda Bang. mengaburkan. Kalau Anda Nanti Bang semua akan menjadi seorang Juma, jembatan Kristen yang hebat Juma. loh. Bukan Oh, Itu ini Anda saya sudah menjadi mengaburkan pendapat. yang bukan Saya ini keyakinan mewakili Anda. Yesus. Iya. Alkitab Siapa tahu itu Bang luas Supaya itu loh mendapat pengertian hidayah Juma, dari bukan Yesus, nanti bukan kan santai-santai aja, seluas Bang Ades. otak kau itu Seluas-luasnya, memahaminya. seluas-luas apapun Bible Anda itu tidak akan pernah sampai kepada esensi pengajaran Yesus kalau Anda berakal-akalan. Ini Bukan, Efesus justru 2 Anda nomor 15. berakalan. Enggak, Sebab Anda dengan salah, Juma, terlalu matinya mau menuduh Yesus, itu. Dia telah Nggak bisa gitu, membatalkan Juma. hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda bantah. Sama Mari saya juga dengan buktikan. Al-Quran Izinkan Juma. saya. Juma nggak boleh Izinkan ditafsirkan saya. oleh sembarang orang. Izinkan saya, Anda pun izinkan nggak bisa saya untuk menafsirkan membuktikan. Al-Quran sama halnya. Izinkan saya untuk Jangan membuktikan. gitulah. Izinkan saya untuk membuktikan. Hargailah. Jangan Izinkan jangan saya untuk terlalu membuktikan.
Oke ya. Memfitnah begitu. Bukan Nggak bisa memfitnah, itu. Anda yang memplesetkan kitab Anda karena Anda Justru malu. Anda lah yang teriak maling. Apa yang Anda tuduhkan kepada kami, Anda yang melakukannya lebih dulu. Oke, baik. Mari kita uji. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah itu berlaku bagi Kristen? Berlaku. Nah, Yesus dengan Bapa apakah sama? Kalau Anda bertanya apakah sama, jawabannya tidak. udah, selesai ya. Jadi Paulus itu sudah benar. Udah benar. Kamu cuma malu aja menyembah manusia. Udah, saya buktikan. Loh. Ketika saya tanya, kan jangan ada ilah Enggak, lain kan? jawabanku di mana? Tunggu cuma. Jangan ada Jawaban aku ilah yang salah lain. di mana? Hukum pertama. Hukum pertama. Nah. Apa hukum pertama? Anda enggak sesuai pertanyaan Anda. Saya balik ke pertanyaan. Saya ikuti tanya dulu pertanyaan hukum Anda. pertama apa? Sama tidak Ya, Allah, dari Allah 10 dengan hukum. Bapa dengan Yesus. Saya Dari katakan 10 tidak. hukum. Dari 10 hukum yang Anda masih kami masih beriman dari yang 10. Mari kita buktikan. Hukum pertamanya apa? 1. Dari Keluaran 21, jangan ada ilah lain di hadapanku. Oke. Yuk. Sekarang Yesus dengan Bapa sama atau tidak? Anda pertanyakan itu, saya jawab tidak. Bagus. Berarti Anda membuat ilah lain berupa Yesus, kucluk. Udah. Loh. Apa? Nggak ada Apalagi? kita membuat ilah lain. Cuma Loh, Yesus dan Bapak sama atau tidak? kan kenapa balik lagi bertanya? Mau berapa kali saya jawab? Saya katakan Kan Anda tidak mengatakan, sama. Anda mengatakan Anda tidak membuat ilah lain. Saya tanya, Yesus dan Bapak sama atau tidak? Jawaban saya tidak. Nah, berarti Anda membuat ilah lain. Alamak. Di Udah mana ya? kita membuat ilah lain? Coba. Yesus ilah atau bukan? Yesus itu adalah putra Bapa. Saya tidak, jurus gereja lagi. Saya tanya, Loh. Yesus itu ilah sembahan atau bukan? Yesus itu adalah merupakan kiblat. Aduh, udah. Apa lagi? Udah. Nih saya buktikan Kok ya. udah? Anda Justru Anda semua, nggak mampu dengar, untuk dengarkan. penjelasan kita. Anda sudah membuat ilah baru dari bentukan Tidak ada daging. yang membuat ilah baru, Juma. Yesus ini sembahan atau bukan bagi Anda? Bagi saya, Ya. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran kepada Bapa. Dia adalah kiblatnya. Kenapa Anda tertawa? Ajaran bulus, Makanya Anda udah, tertawa karena udah. ketidaktahuan Anda. Saya tanya, Yesus itu sembahan atau bukan? Bukan. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Saya menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Yesus adalah perantaranya. Yesus adalah medianya. Yesus adalah kiblatnya. Berarti Yesus bukan Yesus Tuhan. adalah bait sucinya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tetap Tuhan, tidak kehilangan ketuhanannya. Ketahuan. Kok ketahuan? Yesus tetap Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Anda justru Bapak Tuhan menyangkal atau apa bukan? yang ada dalam kitab suci, Juma. Bapak Tuhan atau bukan? Anda bertanya Bapak apa Tuhan? Bapak itu adalah segalanya. Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus dia adalah Tuhan menurut Lukas. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus dan Bapak sama? Kenapa lagi balik ke tetap tidak sama. Bapak Tidak dengan anak sama. tidak sama. Udah kena Udah. kau kan? Kamu Nggak membuat ada yang Tuhan kena, Juma. baru. Hanya Kamu kau membuat framing. saudara membuat Tuhan baru bernama Yesus. Sudah. Nah, sekarang saya Tidak, buktikan. Juma. Saya Tidak. buktikan. Saya buktikan Silakan. bahwa Boleh aku kalian jelasin itu. Bang Suma? Boleh aku jelasin Sabar. Bang Suma? Saya giliran saya dulu. Giliran saya. Kau udah KO dia tadi tuh. Giliran saya. Tolong kasih saya waktu 1 menit. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Asas-asas di dalam bahasa Yunani itu adalah arke. Permulaan daripada aturan-aturan. Yang dari ajaran tentang Yesus. Ajaran di sini maksudnya ada logos. Jadi Paulus mengajarkan kepada orang Kristen untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Yesus. Itu jelas. Makanya orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat. Makanya hukum pertama tadi sudah dilanggar. Ada ilah baru bernama Yesus. Galatia 5 nomor 1. Maka dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari penghambaan kepada Tuhan. Galatia 1 Kau nomor biar ngambil dalilnya sesuai Galatia keinginan 5 nomor wajah. 1. Sabar dulu, Nggak Bang. bisa Sabar gitu. dulu. Nggak Sabar dulu, bisa. sabar dulu. Ini nggak bisa Sabar dulu, sabar dulu, ditolerir. sabar Nggak dulu. bisa, nggak ada Sabar dulu. kesabaran mentolerir itu. Galatia 3, dengarkan. Galatia Jadi kami 3. mengikuti pola pikiran Dengarkan. nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Ini dalil. Ini kata Dalil. saya. Ini dalil. Ini dalil. Sebelum iman Kan, itu ini nggak datang. bisa diteruskan. Ini Saya nggak dalil. bisa ikuti pola Sebelum pikiran iman Anda. itu datang, ya. Salah.
Dengar, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan oleh hukum Taurat. Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Lalu jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, yaitu Yesus. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Jedar. Cuma makanya Oke. kau harus paham juga loh. Tunggu Tapi saudara, kau- tunggu. Masih ada 30 detik, sabar. Habis ini giliran saudara. Dahulu aku hidup di bawah hukum Taurat, akan tetapi sesudah perintah itu datang, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kematian. Roma 7 nomor 9. Sedikit lagi, Filipi 3. Sekalipun aku juga adalah alasan untuk menaruh percaya hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirianku dan melalui hukum Taurat orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, tidak bercacat aku ini. Tapi sebab waktu itu kita masih hidup di bawah daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat dari maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia dan mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Lagi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan kita dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut ia adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sedikit lagi. Filipi 3. Banyak kali Bang Suma ini panjang Tunggu. Sabar. Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Hukum Taurat telah aku lepaskan dan menganggap hukum Taurat itu sampah supaya aku memperoleh Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar Kristus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi jangan kotori mulut kalian dengan kebohongan masih hidup di bawah hukum Taurat. Kristen adalah agama yang sama sekali tidak hidup di bawah hukum Taurat. Makanya namanya Kristen. Betul. Kalau hidup di bawah hukum Taurat namanya Yahudi. Betul. Kena. Jawab sendiri Bang Suma. Puji Tuhan, terjawab Udah. semuanya. Udah. Oke, saya 2 menit Bang ya. Silakan. Jadi gini, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Esa. Di mana Allah Allah Esa, yang Esa anak itu- Maria gitu. Anak Maria. Sebentar Bang, nanti saya dapat tahunya nanti. Di mana Allah yang Esa itu di dalam dirinya berdiam firman dan roh. Waduh. Apa itu firman? Firman itu adalah daya atau intelektual Allah atau khidmat Allah. Tanpa firman maka Allah itu tidak bisa menciptakan. Terus apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah sumber yang menghidupkan. Jadi Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Seperti itu. Tapi Yesus mati. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah jasad kemanusiaannya Sang Firman. Jadi Allah kami yang Maha Esa itu bisa mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia. Karena Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, seperti itu, Pak. Amin. Nah, jadi Sang Firman inilah yang diutus ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Apakah nggak Yesus sampai Kristus atas itu izin Tuhan? habis Iya, itu. Yesus Kristus itu Tuhan. Karena dari awal saya sudah bilang, dia mendapat kuasa dari Sang Bapa. Apakah Bapa itu juga Tuhan? Iya. Bapa itu adalah sumber kuasa, sumber dari segala sumber. Sumber dari mana segala sesuatu berasal. Jadi dia juga Tuhan, sumber dari kekuasaan itu. Karena arti Tuhan itu adalah penguasa atau kekuasaan. Nah, dalam hal ini Bapa disebut juga sebagai Tuhan Bapa, boleh. Karena dia adalah penguasa yang sumber dari segala kuasa. Nah, kenapa Yesus sebut Tuhan tadi?
Yesus itu telah diberikan kuasa oleh Bapa. Jadi segala kepenuhan, segala karya Bapa itu telah diserahkan kepada Yesus sebagai anak. Yesus inilah Amin. yang menjalankan Sehingga dia kuasa menjadi itu, ilah Bang. baru. Bukan. Yesus inilah yang menjadikan Apa pula Yesus bukan? inilah yang menjalankan segala kuasa yang di apa ya namanya yang dimiliki Sehingga dia oleh menjadi Bapa ilah itu. baru. Jangan dulu Cuma Bang, tenang sebentar. dong, cuma tenang Yang dong. aku mau dipotong cuma hilang tenang. Bang, nggak bisa ngomong aku. Cuma tenang dong. Yesus itulah yang menjadi pelaksana lah katakanlah ya. Kuasa itu Buru lah dia, yang pesuruh-pesuruh, kuasa itu, OB, office boy. yang telah diserahkan oleh Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi tadi ya bagus. mengatakan di apa namanya Yohanes berapa tadi ya 10:42 ya. Dia sebagai utusan, benar itu, karena apapun Amin. yang menjadi Terus kenapa kehendak dihilangkan? Bapa Kenapa itu- dihilangkan kalau gitu? Kenapa dihilangkan? Sebentar bang. Tadi abang Cuma banyak tenang loh, dong, cuma potong tenang dulu, Bang. dong. Tenang kali Cuma pun, tenang. cuman geli aja dengarnya. Enggak. Cuma tenang. Kan Tenang tadi dulu, tenang Bang. Tenang kok. kali pun, tenang kali. Jadi jangan kalau abang dijawab tadi mengatakan dulu. bahwa dia adalah utusan, betul. Kami juga Ya. akan membantah. Kenapa dihilangkan kalau gitu? Apalagi dalam konteks itu dia sebagai utusan. Tapi utusan yang bagaimana dulu? Jadi sang makanya firman dihilangkan itu karena dia utusan luar biasa diutus gitu. keluar dari Bapa menjadi manusia, sehingga Amin. apapun yang dilakukan oleh anak atas sang firman itu di dunia ini adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa begitu? Sebab Bapa dan Amin. anak itu satu kehendak. Bapa Amin. dan anak itu nggak bisa dipisahkan. Baik Bapa maupun Betul anak itu sekali. adalah hakikatnya adalah Allah, seperti itu Bang. Oke, saya Amin. bantah ya. Jadi Saya kami bantah, tidak dengarkan baik. menciptakan Allah baru. Dengarkan baik-baik. Karena Dengarkan Yesus baik-baik. juga Kami nggak adalah butuh Allah. bantahanmu, cuma kami nggak butuh Di bantahanmu. Yohanes Dengarkan, dikatakan, dengarkan "Dia baik-baik. Tuhanku." Sebentar Bang. Dengarkan Dia baik-baik. Tuhanku dan Allahku, kata Yohanes. Berarti dia Dengarkan baik-baik, satu dengarkan. peneguhan. Sebentar dulu Bang, kan belum selesai 2 menit. Ada Cuma satu bukan nabi, nggak peneguhan perlu bahwa Yesus itu didengarkan. adalah Belum, Bang, nggak perlu Tuhan dan didengar. Allah. Anda bukan nabi. Sebentar Bang HDS. Karena dia adalah memiliki dunia Berarti Paulus nabi ya? sebagai manusia, dia sepenuhnya manusia, sebagai Allah dia juga sepenuhnya Allah. Nah, jadi kalau abang mengatakan atau memframing bahwa kami punya menciptakan Allah baru, tidak, karena Yesus itu sendiri adalah Allah itu. Oke, Dia adalah baik. Tuhan dan Allah. Oke. Satu, Oke, baik. seperti itu. Oke. Nggak bisa dipisahkan dari Bapa. Mereka selalu Oke. bersama-sama, tetapi Yesus Oke. bukan Bapa. Seperti itu Bang Zuma. Oke. Lanjut. Pada saat nabi-nabi Yahudi diperintahkan beribadah dengan instrumen syariat, hukum-hukum, ketetapan, ketentuan, apakah mereka mengilahkan Yesus? Jawab. Jawab. Gimana? Pada saat Nabi Musa datang, Daud, Salomo, Yesus itu sendiri, apakah orang Yahudi mengilahkan Yesus? Jawab. Pada masa nabi-nabi itu nama Yesus belum dinyatakan, Bang. Saya bukan nama, yang saya tanya Yesus, manusia Yesus. Apakah mereka menghilangkan manusia Yesus? Tidak. Tidak. Iya. Apakah ada perintah di antara mereka yang mereka terima untuk menghilangkan anak manusia? Tidak ada. Justru mereka Tidak menubuatkan ada. kedatangan Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ilahnya cuma satu. Betul? Iya, hanya Yesus ilahnya. Bahkan tidak ada ilah lain. Jangan bang, jangan stres dulu bang, jangan gila dulu, jangan gila dulu, please, sehat dulu dong. Kok Yesus ilahnya gimana ceritanya? Ya tadi kan aku udah bilang, Yesus adalah Tuhan dan Allah, Bang. Nah itu iman Kristen. Yang saya tanya iman Musa, imannya Musa. Ketika mereka Kalau menghilangkan zaman Musa, hakikat, pada zaman Musa itu nama Yesus ya belum ada, Bang. bukan cuma nama. Yang saya tanya pada zaman Musa itu, apakah Yesus ini sudah ada? Tempat aku agak ini ya, Bang, kurang dengar aku. Gimana tadi? Kalau Anda berkata belum ada Yesus pada saat itu, tidak ada Yesus yang mereka sembah. Yesus pada yang zaman mereka Musa sembah. itu belum ada nama Yesus, Bang. Siapa Itu bilang? Kalau di Nama Perjanjian Yesus Lama itu dalam kan bahasa Ibrani apa, Bang? Yeshua Hamasiah. Yesua kan? Hamasia itu gelar. Yeshua. Yesua. Allah yang Nah, menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. sekarang ada nggak asisten Musa bernama Yesua? Itu beda, Bang. Yeshua bin Nun itu beda lagi. Beda.
Itu Binun bukan dan Hamasya itu Yesua gelar. yang Yesus maksudnya. Tidak bisa. Nama Yosua itu sudah ada pada zaman Musa. Kena kau Iya, kan? tapi itu Yesua bin Nun, Bang. Itu Iya, asistennya bin Musa. Nun, Bung. Bin Nun itu adalah nama bapak. Hamasya itu nama gelar. Yang saya Iya. tahu, yang kita pelajari ini adalah Yosua. Yosua sudah ada, gitu loh. Ini zaman Musa itu memang belum dikenal nama Yesus Kristus atau Yesua. Yesus itu ada setelah dia wujud atau turun ke dunia menjadi manusia. Sang Firman itu diutus oleh Bapa. Makanya dari awal saya bilang bahwa kami tidak menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa. Dari yang transenden menjadi imanen, dari yang transenden diutus menjadi yang imanen atau wujud. Dari Bapa yang roh diutus menjadi manusia yang wujud. Nah itu dari surga diutus ke bumi. Nah itu makna utusan. Itu Yang Pak. memahami itu Yahudi atau Kristen? Ya saya Kristen, tentu saya berbicara tentang versi Kristen, Oke. Bang. Oke, baik. Nah sekarang yang kita tanya ini kan ada perintah jangan ada ilah lain. Kristen menghilangkan anak Maria. Yahudi menghilangkan anak Maria kagak? Yahudi yang Kristen tentulah yang Mesianik. Iya. Mesianik itu baru tadi pagi, Bang. Yang Iya. saya tanya di sini, Kan Abang tanya Yahudi yang mana yang dulu? saya tanya di sini adalah Yesus ketika datang di tengah-tengah Yahudi, Yahudi menghilangkan Yesus kagak? Yesus ketika datang di tengah-tengah Yahudi, makanya Yahudi mana dulu? Kalau Yahudi yang Lah Yahudi Yesus kan di Ortodok, tengah-tengah, ada ibunya, itu ya ada tentu Yakobus, mereka tidak mengakui. ada Yudas, ada Simon adiknya. Apakah orang-orang Yahudi opungnya Yesus, sepupu sekalinya Yesus, tantenya, pamannya, Iya. apakah menghilangkan Yesus? Iya, ini waktu hamil aja ketika Maria berkunjung ke Elizabeth, Elizabeth bilang seperti ini. Aduh, parah. Siapakah Jadi aku ini jadi mereka sehingga tidak menyembah, jadi mereka ibu tidak Tuhan menyembah Elohim datang lagi. menemui aku gitu. Jadi mereka Artinya tidak ada menyembah pengakuan Elohim dari lagi. keluarga Yesus. Jadi Ada pengakuan. Elohim tidak disembah lagi. Yang disembah Yesus. Iya, kami menyembah Yesus, menyembah Bapa dalam Bukan nama Anda Yesus. yang saya tanya. Kalau Anda kan memang ajaran Roma. Yang saya tanya Yahudi. Apakah ketika Oh, Yesus Yahudi. datang, apakah ketika Yesus masih bayi, mereka sudah disembah oleh orang-orang Yahudi? Mereka meninggalkan Iya. sinagoge? Hah? Iya, Yahudi yang datang menyembah itu para gembala itu kan Yahudi semua, Bang. Para Iya. rasul kan juga orang Yahudi Jadi semua mereka itu. sudah tidak menyembah Elohim lagi. Iya. Tidak, mereka menyembah Yesus. Oh, menyembah Yesus. Iya, dari bayi. Iya. Dari Iya, bayi iya, iya. ketika dia lahir, Yesus tuh justru disembah oleh 3 raja dari Oh, timur. disembah. Oleh Jadi para mereka malaikat. berarti mereka Oleh- memotong. oleh para gembala. Berarti orang-orang Gembala- Yahudi. Sebentar, Bang. Berarti orang-orang Yahudi Gembala- memotong nonotnya Tuhannya gitu. Sebentar dulu lah, Bang. Jadi ketika dia beredar itu juga para petugas itu orang Yahudi semua, Bang. Mereka menyembahnya. Gitu. Oh gitu. Oh, Iya. pantasan ya Yahudi sekarang hilang ya. Yang ada cuma Kristen di Yerusalem ya. Iya, Yahudi tinggal sedikit sekarang, Bang. Kebanyakan Oh, sudah iya, menjadi iya, iya, pengikut iya, iya. Kristus. Oh, Ya. mama Itu yang disebut dengan Yahudi Mesianik. Oh, Kalau Mesianik. Yahudi yang Oh. potong-potong ayam diputar-putar itu tinggal sedikit, Bang. Oh, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Iya. Yang mutar-mutar Iya. ayam disembelih itu. Jadi Maria juga menyembah anaknya gitu. Iya, dia tahu Ada itu dalilnya? adalah Tuhan. Ada dalilnya. Di Alkitab kah? Iya Maria dong. menyembah anaknya. Waktu Mana diberitahu dalilnya? oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria sudah tahu. Enggak, yang saya Bahwa dia tanya, akan mengandung, Maria firman menyembah Allah. anaknya kagak? Maria itu kita lihat dulu makna penyembahan itu seperti apa, Bang Suma. Ya, seperti yang kalian lakukan lah, menyanyi di gereja. Ya, menyembah itu Maria kan melakukan bisa hal itu nggak? memuji, bisa Maria melakukan itu? Bisa Maria melakukan bernyanyi. itu? Ah, gila, Ya, gepeng kalau di juga ini. Alkitab, Di baik ternyata makin miring orang ini. Maria Ya, ada kalau- nggak menyembah anaknya? kalau di Alkitab memang tidak ada katakan Maria Tidak menyembah Yesus, tidak ada. Tetapi Orang yang paling dekat dengan Yesus siapa? begini, waktu kejadian di apa sih di Enggak, Kapernaum, orang kalau yang tidak paling salah. dekat, yang paling tahu, yang paling paham
tentang Yesus itu siapa? Ya, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Orang tuanya menyembah enggak? Tentu mereka tahu. Mana Mereka dalilnya? tahu. Mana dalilnya ibunya menyembah anaknya? Aku melahirkan Tuhanku. Mana dalilnya? Ya, gini. Aku jelasin dulu waktu kejadian di Kapernaum di mana pada saat pesta. Saya itu kan minta dalil di kekurangan- mana Ya, ini ibunya ada ayatnya menyembah anaknya. kekurangan anggur kan waktu pesta itu. Lalu orang Terus? bilang kepada Maria, kita ini kekurangan anggur, bagaimana caranya? Maria bilang, ya ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Terus Nah, di mana mereka ikuti dia apa yang menyembah dikatakan anaknya? Yesus. Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa isilah gayung-gayung itu di Iya, air. yang Maka saya air tanya itu di berubah menjadi mana? anggur. Di Dan mana sini sang artinya ibu Maria sudah menyembah? Jangan iya, bicara sendiri, Bang. Aduh, pening aku. Yang kutanya, di mana ayatnya Maria menyembah anaknya? Ya. Nah, dari cerita ini, dari kejadian di Kapernaum itu, kita melihat bahwa Maria sudah memuji dan memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyembahnya, aku bilang Iya. seperti yang kalian lakukan, mempertuhankan dia, menggantikan pencipta dengan manusia Yesus, itu di mana dalilnya? Ya. Kalau ditanya seperti itu, yang nggak ada. Gak Tapi ada. kalau kita baca Dah, selesai kita ya. Alkitab secara keseluruhan, Oke, teman-teman, silakan diambil alih kita kelasnya. bisa gitu. Tugas saya sudah selesai. Kan ada makna Orang yang paling tersurat dekat, dan yang tersirat. orang yang gitu, paling Bang. dekat dengan Yesus adalah ibunya, dan ternyata ibunya pun tidak ada pernah menyembah Yesus. Oke, Ibunya tahu ketika Roh Kudus memberitahukan bahwa engkau akan mengandung anak dari teman-teman, Roh Kudus. silakan diambil alih. Dek, Oke lah, kalau Bang semua pamit, aku juga pamit ya. Bang Abi terima kasih ya. Bang Abu ya. Bang Abu ya. Lanjut. Host. ya, Bang Abu ya, silakan, terima kasih silakan. udah hadir ya. Salam kompak semuanya, teman-teman Islam juga. Selamat berbuka Baik. puasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah Bang semua ya. Nanti kita lanjut lagi Siap. Bang ya. Oke. Oke, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus Ya. berkati. Tuhan Yesus memberkati apaan? Sekali lagi kepada saudara Ferdinand Hutahean, tolong siapkan mental Anda untuk hadapi saya. Tentu dengan satu, Anda seorang yang praktisi kan? Saya yakin Anda orang pintar. Saya yakin Anda orang cerdas. Ayo diskusi dengan Bang Suma dengan cara bawa akal. Jangan bawa doktrin dan dogma. Seperti tadi, dua orang ini cuma doktrin dan dogma aja. Yang saya butuhkan data-data bahwa kalian itu adalah pengikut Yesus. Buktikan. Buktikan kepada saya kalau Anda tidak menyembah manusia. Saya tunggu, Saudara Ferdinand, kapan mental Anda bisa siap menghadapi saya? Kalau perlu, Dulu itu dah, Gurunda. gimana Bukan Dek? Ferdinand dulu yang di WA bukan? Agus itu bukan. Bukan, kalau itu mah ya, tapi mungkin Ferdinand yang dulu itu lebih pintar kayaknya. Kalau yang ini kita mau uji keilmuannya. Dia nantang saya, dia bikin PT nantang Bang Suma. Saya jawab tantangannya nih. Kalau bisa sebentar malam ya, naik ke komal saya, sahabat Bang Suma, saya tunggu. Ferdinand, saudara Ferdinand Hutahean, saya menanggapi tantangan saudara. Biar Indonesia melihat. Semakin banyak orang yang menantang Bang Suma, semakin akan terkuak siapa sebenarnya agama Kristen ini. Oke? Saya kira begitu. Dinda semuanya yang ada di sini, saya pamit undur diri dulu. Saya mau ibadah juga. Nanti Bang, insya Allah Bang, kita akan gabung. Pernah Iya, nggak gimana deh? pernah nggak mendengar Ferdinand itu pernah mengatakan kalau dia itu mualaf pada saat dia menghina Islam? Untuk apa Pernah, dia mengatakan mualaf? Ternyata untuk menghindari dari yang namanya hukuman. Dia Iya, mengaku mualaf. pernah. Dewa ada rekamannya, ya. Iya Dan betul. ternyata Dia pernah beginilah mengaku mualaf. ciri-ciri ular beludak dia ya. Di sisi lain dia untuk menghindari yang namanya penghukuman, dia mengaku mualaf. Padahal sejatinya dia tidak pernah yang namanya mualaf, Ferdinand. Berarti dia penista kan? Penista dia itu ya. Berarti dia penista. Karena dia menistakan Betul. Islam, begitu mau jerat hukum, tiba-tiba mengaku mualaf. Betul, seperti itu. Betapa pengecutnya ya orang seperti itu ya. Dia melakukan kesalahan,
ternyata dia berusaha untuk menutupi kesalahannya, mengaku dia itu adalah mualaf. Begitu. Langsung jadi apa? Langsung jadi serigala. Nah, Jamar. betul seperti itu, Bang. Ya, sekali lagi ya sebelum saya pamit, Saudara Ferdinand, Anda terlalu songong, Anda terlalu sombong nantang saya, Bung. Tolong buktikan bahasa besar kamu itu, mulut besar kamu itu. Jangan hanya berdandaskan kepala botak. Anda ngomong seenak perut Anda, mengatakan kata comberan lah, segala macam lah yang keluar dari mulut Anda. Jangan pikir kepala Anda botak itu Anda bisa mengalahkan ya pemahaman orang-orang Islam terhadap kebenaran. Saya tunggu Anda kalau masih gemetaran, masih takut, masih keringat dingin, ya, kamu apa dulu? Kamu keliling dulu belajar dulu. Setelah kamu menguasai Bible, mentalmu sudah mulai kuat. Ingat, kau tidak sedang berbicara tentang politik, kamu sedang berbicara tentang agamamu. Ya, berarti kamu harus menjadikan Bible sebagai senjatamu. Bukan sedang berbicara politik, kita sedang berbicara keyakinan. Saya tunggu kapan mentalmu sudah siap. Bang Suma tidak akan pernah mundur selangkah pun. Jangankan you, Paulus kau bangkitkan pun akan saya hadapi. Oke? Demikian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Rudi nantang secara live langsung tetap muka kok cuma ndak berani. Muncul. Nah, orang mau pulang. Yuk, disapa dulu, disapa. Itu ditantang sama Rudi Yohanes secara live langsung. Di sini lagi Ente ada aja sama gua mau nggak tatap muka? Guru. Baik. Siap. Ente berani tatap muka nggak sama gua? Gimana kalau perasaan gua? Gimana? Berani atau enggak? Di sini. Awak libur ke kampung. Langsung diskusi, kamu berani, ayo diskusi. Temanya kamu. Punya kau jangan tahu apa jangan nanti menyesal kau nanti. Dosa kau banyak kan sama aku itu. Enggak, kalau dia berani tatap muka, ayo dengan gua aja. Berani nggak di sini? Oh, aja Open cam nggak apa-apa, mau jumpa nggak apa-apa. Sana sakit, di sini sakit. Kamu kenapa? Wah, masuk ajan lagi. Abuya, Bang Tata, masuk ajan di sini. Yang datang Sama Bang Das sama. Baik, Dewa izin keluar aja ya, Dewa izin asar dulu. Soalnya nanti ada acara giveaway dari Dewa jam 4 sekarang di roomnya Bunda Fauziah ya. Giveaway ada berbagai macam seperti sepatu, terus celana lepis, baju, tas dan lain sebagainya. Kalau pengen giveaway dari Dewa Ikhwan Pila, silakan nanti naik ke sana. Enggak, ya jam 4 kebetulan ini ajan, Dewa izin pamit juga. Setelah sholat asar, Dewa insya Allah nanti masuk ke sana dengan Bang Blender. Ya, mungkin itu aja. Makasih banyak semuanya. Siap, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna Tahta, afwan di sini masih adan. Ini Bang J2B ini Oten Ustadz Fadol. Kan mau dialog apa? J2B monitor. Mau bertanya, silakan. Jangan gitu, Adek. Sana dia pegang, sana dia lepas. Bawa demam, bawa terlepas. Ronald Muslim Jangan. apa Kristen Bang Ronald? Ini pemain pengganti. Ayo. Ini no server Muslim apa Kristen Bang?
Apa? Tadi bilang apa? Halo? Ya. Langsung disapa Bu ya, Abu ya. Ustaz. No server sama J2B Muslim apa Kristen bang? Halo, halo. Muslim apa Kristen bang? Saya Muslim. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah ini si J2B ini Kristen tadi nyerocos kan, cuman ketika di mute dia nggak bisa buka mute kayaknya. Pak Masaha, selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore. Silakan Masaha, mumpung ada Ustadz Tahta, silakan. Apa yang ingin disampaikan, silakan. Iya, aku mau nanya. Tuh, kan Quran itu kan menceritakan Yesus juga kan. Nah, apakah itu artinya Muhammad bertemu Yesus atau gimana itu? Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan Muhammad, yang jumlahnya 25 nabi. Dan ada yang tidak aku ceritakan. Kenapa kau Allah menceritakan nabi-nabi terdahulu? Wa kullan naqussu alaika min naba'i rusuli man nusabbitu fuadak. Ya, supaya Nabi Muhammad teguh bahwa biar dia merasa bahwa bukan hanya engkau Muhammad utusan itu. Sebelum engkau ada juga nabi-nabi yang aku utus. Mereka juga diberi ajaran kitab seperti Musa, Daud, Nabi Isa, Yesus. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Muhammad berjumpa, kau bisa menceritakan? Maka Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad. Ayatnya, wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Kalau ditanya apa tujuannya? Wa kullan naqussu alaika min naba'i rusuli man nusabbitu fuadak. Al-Hud 120. Supaya teguh ya Nabi Muhammad itu sebagai utusan. Silakan. Oke, berarti Muhammad ini sama seperti penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes dong ya? Tidak pernah bertemu Yesus ya? Tidak bisa. Nabi Muhammad itu seperti Yesus. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu dari Tuhan, sama seperti Yohanes 17 ayat 7. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Atau seperti Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi Nabi Muhammad seperti Yesus penyampai firman. Karena definisi utusan adalah Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Kalau Markus, Lukas, Yohanes itu sama di dalam Islam seperti Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah, menceritakan tentang Yesus, baik itu kelahirannya, kehidupannya, gitu. Silakan. Ya. Kalau Quran bisa dibilang sebagai pewahyuan, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak bisa dibilang pewahyuan juga? Markus, Lukas, Yohanes itu penulis sejarah tentang Yesus. Berarti Ibnu Ishaq menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Ya, beda. Kalau Nabi Muhammad penyampai firmannya Allah. Ya. Tapi kalau seperti Markus gitu itu kalau dalam Islam Sirah Nabawiyah. Misalnya Ibnu Ishaq menulis tentang nasabnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hasim bin Manaf, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lah Markus juga gitu. Mencatat silsilahnya Yesus, Maria bin Eli bin Matat bin Lewi bin Malachi bin Sanai bin Yusuf, Matika, Amos, Nahum. Ini kan sejarah namanya. Kalau Yesus dengan Nabi Muhammad penyampai firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Bukan nasab. Kalau nasab itu seperti Markus, Lukas, Yohanes, Matius, itu sejarah itu namanya. Silakan.
Cukup bang, gantian sama Kristen yang lain. Nah, Kristennya gak ada. Kristen mulai punah, Mas Aha, Kristen mulai punah. Gimana Mas Aha? Oh bang, ini aku baru cek Google, Kristen masih mayoritas dunia loh ini. Ini saya ceritakan. Dunia nih Kristen. Kristen adalah mayoritas. Oke, sekarang gini ya. Kristen itu jumlahnya 7. Sedangkan Islam 5. Tapi ingat, Islam yang 5 ini mentuhankan Allah, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Sedangkan Kristen yang 6 ini dipecah menjadi ratusan bahkan ribuan. Ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Oneness, Trinitas, Tritunggal, apa kayak pokoknya ratusan bahkan bisa sampai ribuan. Mereka ribut tentang ketuhanan. Tapi Islam yang cuma 5 bulat jadi satu. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa itu Nabi Muhammad? Utusan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang gini, 5 bulat jadi satu. 7 berpecah menjadi ratusan. Kira-kira banyak yang mana? Sekarang ada nggak Islam itu debat, saya dengan Bang Juma dengan siapa tentang Tuhan itu, ada nggak sesama Islam debat tentang ketuhanan akidah syariat? Nggak ada. Perbedaan kami ya, tapi bukan dunia debater. Perbedaan ulama ini beda cuma dalam hal furu'iyah. Furu' itu cabang dari agama, sama-sama punya dalil. Misalnya sholat subuh itu 2 rakaat. Ini usul pokok ini. Kunut furu'. Boleh tidak kunut, boleh kunut. Sama-sama ada dalilnya. Ya. Nah, kalau Kristen yang mengaku banyak di seluruh dunia, tapi ingat, Kristen itu berbeda-beda tentang ketuhanan, tentang Yesus, tentang Allah. Kalau Islam memang cuma 5 di seluruh dunia, tapi bulat jadi satu, mentuhankan Allah, mengimani Muhammad sebagai utusannya Allah. Kristen yang jumlahnya 7 di seluruh dunia, pecahnya menjadi ratusan. Gitu. Silakan. Ya, Bang, semua Kristen itu sama-sama mengimani Yesus disalib loh. Dan sama-sama mengimani Ishak lah yang akan dikorbankan. Sama itu. Kami semua tuh sama. Baik Ortodoks, Katolik, Anglikan, Lutheran, Calvin. Sama. Lutheran, Calvin, sama. Seharusnya. Lutheran, Calvin. Oke. Sekarang gini ya. Orang Yahudi seneng pingin Yesus mati. Karena Yahudi menolak ajarannya. Begitu juga iblis. Suka kalau Yesus ini mati karena Yesus mengajarkan tauhid. Sedangkan Islam memuliakan Yesus. Karena kalau kita baca sejarahnya, coba. Ya, bahwasanya Yesus ini akan dibunuh, akan ditelanjangin, akan diludahin. Maka Allah menyelamatkan dia. Dengan cara Allah ganti. Ya, dengan penyesat. Nah, jadi kalau perbedaan kita cuma gara-gara penyalipan, ya gampang. Intinya kalau kita percaya bahwa Yesus itu mati disalib, maka kita harus percaya bahwa Yesus orang terkutuk. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus yang disalib itu, berarti kita memuliakan Yesus. Ya tinggal pilih sudah. Karena ayatnya udah jelas semua gitu. Pertama, pembunuhan Yesus dengan tipu daya itu ada. Kalau dalam Islam kan dalam Islam kan kita dijelaskan ya bahwa mereka dengan tipu daya ingin membunuh Yesus. Ya, di Bible juga ada itu. Maka dalam Islam dijelaskan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin membunuh Yesus dengan cara mengenaskan, ditelanjangin. Maka Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Dengan cara apa? Dengan cara diselamatkan. Ya sudah. Ya, Ustadz salah di situ Ustadz.
Salahnya di mana? Justru setan itu tidak mau Yesus disalib gitu loh. Makanya pada saat Yesus berbicara kepada Petrus kan, Yesus bilang begini, "Nyalah engkau iblis, karena engkau tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa." Itu. Ya kan berarti setan nggak mau disalib dong Yesus. Juga sama setan datang ke dalam mimpi istrinya Pontius Pilatus supaya Yesus tidak disalib. Itu setan, Bang. Justru setan yang tidak mau Yesus disalib. Coba kamu baca Yohanes 8:37. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Coba juga dibaca dalam Yohanes 4:44, Yohanes 8:44, Yohanes 13:2, Matius 26:14. Iblis yang berkeinginan dia mati, makanya Yesus melarikan diri. Gitu loh. Nah, apa tujuannya iblis itu ingin membunuh Yesus? Ya karena Yesus seorang nabi. Iblis tidak mau manusia ini masuk surga. Makanya Yesus harus dibunuh. Itu loh. Begitu juga orang Israel, kenapa ingin membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Yohanes 8:37. Ya benar kata Yesus. Markus 6:4, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Jadi kalau Yesus benar-benar mati, tidak masalah. Beginilah risikonya seorang nabi. Sama seperti Nabi Muhammad. Diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Di mana tempat tinggalnya? Quraisy. Ditolak bertahun-tahun, sampai 10 tahun loh ditolak itu. Hanya hijrah ke Madinah. Diterima di mana-mana. Berarti benar apa yang disampaikan Yesus. Seorang nabi itu pasti diancam pembunuhan. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunuh itu. Ya. Gitu. Jadi itu resiko seorang nabi sudah. Tidak ada penebusan dosa itu. Kalau saya baca, ya, penebusan dosa itu hanya ada di ajaran pagan. Kalau ajaran para nabi itu bertaubat. Contohnya kata Yesus, Yohanes 1 ayat 9. Disuruh apa? Disuruh mengaku tobat oleh Yesus. Begitu juga perintah bertobat di dalam Matius 18 ayat 3. Ya, perintah bertobat. Bahkan di dalam Keluaran 3:49, Mazmur 3:79 ayat 9, Lukas 11 ayat 4. Ampunilah dosa kami. Disuruh minta ampun. Kalau dalam Islam istighfar. Gak ada Tuhan karena saya berdosa kamu turun dong. Nanti saya bunuh menebus dosa. Gak ada kata Tuhan. Kalau kamu berdosa, bertobat. Keluaran 34 ayat 9, Mazmur 79 ayat 9, Lukas 11:4. Kenapa disuruh bertobat? Karena siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Ya, mana ayatnya? Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 2:5-4. Ya, kalau Kristen kan enggak. Ya, dia yang berbuat, Tuhan disuruh turun, mau dibunuh, menebus dosa. Tapi kalau ajaran Samawi, ajaran Yesus, ajaran Musa, disuruh bertobat. Gitu. Silakan. Ya, jadi kalau buat Kristen itu ya Ustadz ya, penyaliban Yesus itu untuk menebus kembali keabadian Adam yang digadaikan kepada racun buah kuldi gitu loh Bang. Nah, gitu Bang. Maksudnya gimana? Jadi racun apa itu? Racun apa? Racun buah kuldi. Nah, terus Jadi, setelah Yesus disalib, racun itu hilang gitu. Buktinya tidak berubah kok. Manusia sampai sekarang tidak berubah itu. Ya. Ayo. Jadi Coba, efeknya racun itu ke manusia apa sih coba? Efeknya racun Kematian, buah Bang. kuldi itu apa? Kematian. Gitu. Berarti Kan setelah kita- ditebus dengan darah Yesus tidak ada kematian. Buktinya masih banyak orang mati. penyaliban Yesus itu sebagai syarat untuk diadakannya hari kebangkitan. Jadi kalau tidak ada penyaliban Yesus, tidak ada hari kebangkitan, Bang. Jadi penyaliban Yesus itu memberikan Kata harapan. siapa? Abang sudah diberitakan kok hari kebangkitan itu di zamannya Yesus sebelum lahir, sebelum ada Yesus sudah ada. Orang-orang apa tentang hari kebangkitan itu. Nanti memang manusia akan bangkit. Dan bangkit itu nanti orang masuk surga ya, kalau kita pakai ajaran Samawi, itu tergantung amal. Dicatat amal-amal itu. Pertama kita mentuhankan Allah dulu. Lalu
Kan Allah memberi perintah larangan. Yang perintah catatan baik, yang larangan catatan jelek. Nanti yang menentukan, ya ini sudah. Kalau catatan amalnya banyak, ya masuk surga. Nah ini kalau kita baca dalam Al-Quran kan jelas kan, manusia akan dihisab melalui catatan-catatan amal-amal kebaikan. Nah maka di dalam Bible juga ada, Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Wah, di depanku ini. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi sama seperti di Islam. Ya. Ya. Jadi kedua peristiwa itu, Bang, peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus itu memberikan sebuah harapan kepada kita kalau kematian itu tidak untuk selama-lamanya gitu loh. Akan tiba nanti satu hari kebangkitan di mana kita akan berkumpul kembali dengan sanak saudara kita yang sudah meninggal gitu. Jadi tanpa ada penyaliban Yesus tidak akan ada hari kebangkitan itu, Bang. Iman Kristen begitu, Bang. Silakan Kristen yang lain gantian. Kagak kayak gitu. Ya. Tetap saja ada kebangkitan. Karena semua para nabi menceritakan kebangkitan. Cuma nanti kebangkitan itu kita mau kemana? Nah kita gak tahu. Ke surga apa ke neraka itu loh. Makanya kalau dalam ajaran samawi, ya harus banyak catatan amal. Coba nanya ke Yesus. Yesus bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Kalau dalam Islam mentuhankan Allah. Mengimani Muhammad sebagai utusannya Allah. Kalau hidup kekal menurut kamu apa Yesus? Sama. Karena kalau di zaman saya ya mentuhankan satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi gak ada hari-hari penyalipan itu tidak disebut itu. Intinya andai kan Yesus mati disalib beneran, tidak masalah. Risikonya para nabi ya gitu. Dimusuhin oleh umatnya. Silakan. Ini Firdaus ini siapa? Firdaus ini. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Firdaus, Muslim apa Kristen? Pak, Muslim. Oh, Muslim. Ya, saya senang menyimak Pak Ustaz sampaikan itu. Kayaknya banyak ilmu yang saya dapat. Ya, otannya nggak ada otannya. Iya, nggak ada. Padahal penyampaiannya bagus sekali ini, supaya mereka banyak paham lah. Oten udah masuk, udah takut naik kayaknya. Iya, oten itu udah aku bilang. Kalau takut dialog, bertanya saja, tidak masalah. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti ya. Ya masalahnya kan mereka nggak bisa nerima Pak, masalahnya. Nggak bisa menerima kebenaran masalahnya Pak. Susahnya begitu. Selalu menyamakan Paulus itu seorang nabi, seorang rasul masalahnya Pak. Susahnya di situ. Ya, masalah kita santai aja lah Bang, nanya-nanya tentang Islam gak apa-apa lah. Silakan. Ya, Iya, udah. saya senang kalau Oten naik Pak, karena saya belajar tentang tata cara menghadapi mereka ke depannya. Kan? Ya, begini Ustadz, kan Islam ini kan tidak mengimani Ishak yang akan dikorbankan, ya kan? Nah, harusnya Islam juga harusnya fair dong. Tidak boleh mengakui Nabi Ishak dan semua keturunannya sebagai nabi-nabi Islam. Karena Islam tidak mengimani Ishak yang akan dikorbankan. Oke. Jadi dalam Islam itu hal seperti itu khilafiyah atau suatu furu. Apakah karena gini,
Islam mengimani Ismail. Kenapa kok Ismail? Karena anak tunggal gitu loh. Nah sekarang saya buka ya pakai akal juga. Sekarang gini, dalam Bible Ishak dikorbankan atau Abraham mengorbankan Ishak, apa judulnya? Ujian. Nah, ujian apa? Kira-kira Abraham ini akan melakukan gak perintahku, kata Allah. Diuji. Tentu saja ujian itu berat. Kenapa kok berat? Karena anak tunggal. Andaikan Ishak yang dikorbankan, ini ujiannya kurang berat itu. Ibaratkan gini, Tuhan memerintahkan, wahai Abraham, sembelihlah, jadikan korban anakmu. Yang mana Tuhan? Ishak. Ya ada apa? Masih ada Ismail kok. Pasti gitu. Tapi kenapa kok Abraham ini berat ketika diperintah korban? Karena anak tunggal satu-satunya. Nah pertanyaannya, anak satu-satunya itu Ismail atau Ishak? Mana yang lebih tua? Kalau lebih tua Ishak, berarti Ishak inilah anak satu-satunya. Gitu loh. Nah makanya dalam Islam itu dijelaskan gini, kenapa kok Ibrahim memerintahkan Ismail putranya diuji sebagai ujian? Karena memang dia putra yang pertama, pasti berat untuk Ibrahim. Coba sekarang, kenapa diberi nama Ismail? Ismail, Tuhan mendengarkan. Ibrahim itu minta anak, Tuhan minta anak, Tuhan berikan anak, Tuhan. Ternyata doanya Ibrahim ini diterima oleh Allah, didengarkan. Ya, karena kamu minta anak Ibrahim, saya berikan anak. Makanya diberi nama Ismail. Apa maknanya? Ismail. Tuhan mendengarkan atau mengabulkan permintaan Ibrahim. Tapi coba, ketika dikabulkan, lagi lucu-lucunya, diperintah untuk korban, diuji. Jadi jelas yang masuk akal anak pertama, yaitu Ismail. Ya, kenapa? Pertama, karena dia anak tunggal. Coba di Bible kamu. Anak tunggal apa anak kedua? Anak tunggal. Tunggal itu berapa? Satu. Berarti kalau Ishak kan anak nomor 2 berarti. Gitu. Yang kedua, karena memang itu untuk ujian anak satu-satunya. Udah minta, diberi, disuruh korban lagi. Gitu. Nah, andaikan Ishak yang disuruh korban, ya ujiannya gak terlalu dahsyat lah. Ya, karena apa? Wah masih ada kok putranya. Tenang aja. Kan gitu. Untung disuruh korban Ishak. Masih ada Ismail. Tapi karena ini anak tunggal satu-satunya, tidak punya anak lagi. Kira-kira siapa? Anak satu-satunya ini. Gitu. Pasti Ismail gitu. Nah, tapi dalam Islam mau Ismail, mau Ishak, tidak masalah. Yang penting nyatanya kambing yang dikorbankan. Bukan Ishak ya, bukan Ismail, tetap domba yang dikorbankan. Diganti domba kan pada akhirnya. Nah, ada masalah jadi itu. Silakan. Silakan Mas Jawa. Muslim apa oten? Mas Abraham ya. Nggak usah Abraham ini 53 ya, saya 53 ini dulu. Biar ke sana lanjutannya, biar sampai kepada Yesus lanjutannya gitu. Tanya ya, saya 53 ini dulu. Jangan suka-suka kau ngasih. Mana Tapi tadi tulisan? kakak yang bahas. Kakak Ya, tadi yang saya bahas. 53 ini kau bilang. Abraham umurnya udah 100 tahun. Udah ini ya saya 53 nanti setelah ini beres baru ke sana. Karena duluan Abraham dulu baru Yesus kan gitu. Ini dulu nggak usah kau framing nih. Mana di mana ada tulisan Yesus nih? Nama Yesus itu Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi namanya Yesus itu manusianya Allah. Mimpinya kau Rasmi. Waktu Yesus hidup, kapan dia bicara itu? Dan di mana kau lihat itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dia referensinya? Ngaco orang. Makanya selagi dia hidup, kapan dia bicara itu? Coba. Kenapa kau itu nggak mempercayai Yesus sendiri? Kenapa dia waktu sudah tidak ada di dunia ini, kau percaya kitabnya si Paulus? Siapa si Paulus itu di mata kau? Kalau Yesus Tuhan kau, Yesus itu kau Tuhan kan? Tapi yang kau percaya si Paulus? Hah?
Coba kau berpikir dulu nih. Coba kau termenung, Tuhanku Yesus. Tapi yang ku dengarkan perkataan Paulus, kau nggak mikir bahwa Yesus itu sebelum dia diangkat ke sorga, dia ngapain selama dalam hidupnya? Apakah ada ibunya berkata bahwa anaknya itu adalah Tuhan? Apakah anak ibunya itu pernah bicara kepada tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, ya ini anakku ini adalah Tuhan itu sendiri? Ada. Nah, waktu Yesus dia berkata, dia ketemu murid-muridnya yang diajarkan hukum Taurat, dia tidak pernah bicara penebusan dosa. Kemana pikiran kau itu? Kok kau bilang kalau Yesus itu merasa dirinya Tuhan, ya? Ngapain dia ngajarkan hukum Taurat? Bahkan dia mengerjakan syariat itu sendiri dengan cara tidak makan babi, puasa. Ya, sampai dia lapar selama 40 hari, makanya dia makan ikan goreng. Di mana itu kuasa Tuhan menurut kau Yesus itu? Jangan cuma dogma, Rasmi. Bukan dogma ya Kak, semuanya itu ada ayatnya. Ayatnya semua ada itu, bukan dogma. Di mana Yesus selama dia hidup dia ngapain? Kau speed itu, dia selama hidup ngapain dia? Pernah dia ngajarin dia dirinya Tuhan? Mana itu? Di mana? Kok kau kenapa kau Dabling. Siapa yang dabling ini? Oh, si Rasmi ini yang buat dabling. Rasmi. Udah kau punya Roh Kudus, turun dulu kau naik lagi nanti. Simbolon. Ada saya yang dabling gini loh. Rasmi yang dabling, Rasmi ya. Enggak ada dabling, saya enggak ada saya dabling. Ini Madami ini ke diskusi tapi dia saja yang bercakap ya. Tadi kau ngomong apa? Dia saja bercakap. Kau kalau disudutkan kau itu aja kau bilang. Dia saja bercakap. Framing kau. Di mana waktu Yesus hidup? Di mana dia mengajarkan itu? Di mana? Oke, ini Yohanes 4 ayat masuk lagi dia perjanjian baru. Memanglah kau cocokologi kau, tebang pilih kau. Makanya kalau diskusi itu jangan Mbak aja yang ngomong ya. Kalau diskusi jangan Mbak aja yang ngomong. Pala Mbak ngomong sendiri aja di kamar Mbak. Jangan buka koma. Kau itu harus fair. Perjanjian lama ambil. Kalau nggak ada yang ngomong, siapa yang diskusi apa tuh kalau diam-diam aja? Kalau diskusi jangan ngomong sendiri Rasmi, kan. bukan Perjanjian lama diambil, nanti lompat lagi perjanjian baru. Makanya tadi kita bahas Abraham, Mbak langsung lompat. Nggak usah dari awal nggak usah Abraham, nggak usah banyak ngomong kau. Perjanjian di mana tertulis? Di mana tertulis? Pertanyaannya di mana tertulis di perjanjian lama kalau Yesus Tuhan itu sendiri mana? Bahkan Yesus bilang kau tidak akan bisa melihat rupanya, bahkan tidak mendengar. Kan ngomong sendiri kau kan. Ya kau jawab, kau nggak bisa jawab kau. Gelagapan kau nggak ada di dalam perjanjian lama. Yesus berkata kau tidak bisa melihat rupanya, mendengar suaranya juga tidak. Itu apa? Itu perkataan Yesus itu, tahu nggak kau? Kau tidak bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya. Dia ngomongin siapa itu? Tiba-tiba kau bilang Yesus Tuhan. Sementara Yesus sendiri berkata dari mulutnya sendiri, kau tidak akan bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya kau tidak bisa mendengar. Itu siapa? Kau ngomong sendiri kayak orang gila. Itu siapa itu? Siapa kau, Rasmi? Siapa itu? Siapa? Kau kan cuma gelagapan kau, ditangkap kayak gini kok. Kau framing. Berantem lah kau. Kau yang di mana itu tulisan itu? Tuhan Yesus kau itu udah berkata begitu, kau pura-pura. Pura-pura buta kau. Pura-pura telinga kau pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar kau Yesus berkata gitu. Keluar dari rumah sakit. Yohanes 17:8. Telah ku berikan firman, telah ku sampaikan firmanmu. Dia bilang sama bapaknya. Di mana itu? Kau cocokologi kau. Kalau ada orang yang nekan kau di dalam firman kau bilang orang gila. Nggak apa-apa aku orang gila, nggak apa-apa aku gila. Yang penting aku nggak menuhankan manusia, ngerti gak kau? Makanya kau gila Kak. Kau yang gila. Masa kau bilang suci? Laki-laki dipakein sempak, dicucuk tangan kakinya. Kau bilang itu menebus dosa. Kemana otak kau? Jadi kalau adik kau hutang, kau ditagih hutangnya, mau kau bayar? Karena kau gila. Mau kau bayar? Kau adik kau hutang, kau mau bayar hutang adik kau? Mau kau? Ya mau lah, namanya adekku, mau lah, kau bodoh kau. Kalau dia di penjara, mau kau di penjara? Mau kau? Ya saya tebus. Memang mulut
Mulut kau aja itu, mulut kau aja ngomong kayak gitu. Berarti kau kalau ada yang Mulut dalam kau kesusahan aja tak kayak kau gitu, tolong. itulah bodohnya kau. Jadi Berarti kalau nggak ada kau tolong. penebusan dosa, orang Ajaran tidak akan agamamu lah orang itu. tidak akan Ajaran belajar agamamu dengan lah itu, perbuatannya. Madame. Ngerti nggak kau? Itu Hah? berarti Ngerti nggak kau kau? gila. Kau yang Itu gila, kau gila. otak kau Adekmu sedeng, kesusahan nggak kau sedeng kau. tolong. Masa ada manusia di salib kau Bodoh bilang kau. bagus. Adekmu kesusahan Kau nggak kau bocor, tolong. bocor otak Bodoh kau tuh. kau. Bocor kau, bocor. Tau nggak kau bocor? Itulah ajaran Allah. Tuhan kau tidak makan Rasmi, babi, kau nggak makan boleh babi, kayak kau gitu, pembangkang Rasmi. kau. Kau itu pembangkang. Nggak Tuhan boleh kau gitu, tidak Rasmi. makan babi. Kalau mau diskusi yang baik-baik caranya, jangan ngomong gitu. Madamnya juga agak ditahan lah. Jangan seperti orang yang tidak berpendidikan kita. Iya, maksud Memang saya kalau gini tidak bang, pas kalau itu pakai narasinya, data, jangan diturunkan congor dulu. aja. Maksudnya pakai data aja, bukan Iya, sudah kalau datanya. tidak pas dengan diskusi itu diturunkan dari apanya, Apanya? dari labnya gitu. Siapa diturunkan? Kau Kalau diturunkan. tidak Kalau pas dia dengan kayak gitu, lompat-lompat kau pikir enak? Pintar kalian bicara diturunkan. Bukan Sekarang saya bicara sama kalian dari tadi, saya menunjukkan data. Di mana dibilang di perjanjian Oke. lama kalau Allah Apa itu yang- Tuhan apa- sendiri? Di Apa yang mana? mau Madam tanya? Oke, apa Di yang mau mana Madam di dalam tanya tentang perjanjian hal lama tertulis bahwa Yesus itu Tuhan sendiri? Di mana di perjanjian lama? Di mana, Pak? Kalau tentang kata Yesus di perjanjian lama itu tidak ada. Tuh, jelas Oke. kau Rasmi. Dengar dulu, makanya jangan langsung dipotong orang ngomong. Kata tentang Yesus di perjanjian lama memang tidak ada. Di perjanjian sudah, lama kalau itu- ndak Terus ada, kamu ya dapat sudah. dari mana? Dari Eh, mana? orang Referensinya ngomong dari mana? tadi. Referensi dari mana kalian? ini Referensi dari menunjukkan mana? akhlak Kamu kita nggak ada ini yang baik. kamu juru Saya mau bicaranya menjelaskan, Tuhan tapi gitu. kalian ngomong. Saya mau menjelaskan, kalian ngomong gimana? Mau dengar? Bapak, kitab suci di siapapun di muka dunia ini bisa dibaca, bisa dipelajari ya. Kamu tahu ada manusia, Iya. ada manusia ke bulan, ada orang bisa mengoperasi jantung. Kamu pikir itu suatu studi yang nggak bisa dipelajarin, apalagi cuman kitab suci. Sekarang saya mau menjelaskan. Kitab suci kalian nggak usah ngomong. dijelaskan, kami sudah baca kitabmu Pak. Pertanyaan saya clear, nggak usah penjelasan dari opini kamu. Penjelasan itu harus dari kitab. Kalau bicara akademis, yang kalian bantai ya, kalau kita bernarasi Dan tentang nggak suatu dibutuhkan Kristen itu, ayat, yang Kristen Iya, kalau betul, suatu Kristen ayat betul. kalian harus Ada. diskusi dengan Yang ayat. Kristen Nggak usah betul. boceh Ini- kau Rasmi, ini kau cuma madam takut opini kalah kau atau itu aja, gimana? agama opini kau. Madam takut kalah atau gimana ini? Saya mau menjelaskan dan saya tunjukkan datanya. Makanya kan saya bilang tadi di perjanjian lama. Sudah ndak bisa dijelaskan lagi. Sampai yang bilang ndak ada tadi. Ya sudah, ngapain dijelasin lagi? Sampai yang bilang kan ndak ada tadi. Jadi Ada ndak pembahasannya- perjanjian lama? Kan kami bilang ndak ada. Ya sudah, apa yang mau dijelaskan lagi kalau ndak ada? Itu loh. Makanya itu yang menjadi suatu batu sandungan buat teman-teman agama saudara kita Muslim. Kenapa? Karena satu bahasa seakan-akan itu sudah jadi jawaban, sementara dalil dari ayat itu ataupun fakta dari kitab itu Kalau ada. sudah bilang ndak ada, ngapain lagi sampai yang jelasin? Tadi ditanya sama madam, sampai yang bilang ndak ada. Ngapain sampai yang jelasin lagi kalau sudah ndak ada? Itu loh. Kan yang ditanya kan nama Yesusnya kan? Di Apakah dalam ada- perjanjian lama, Pak, jelas Yesus berkata, kamu tidak dapat perjanjian mendengar lama tidak ada suaranya, Yesus berkata, bahkan Mbak. rupanya. Yesus berkata gitu, kamu tidak akan bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya. Itu Yesus loh yang ngomong, Pak. Yesus loh. Di perjanjian Yesus loh, lama Pak. tidak ada kata Yesus. Di perjanjian di perjanjian lama itu Ya, tidak ada kata Yesus, tapi Yesus tidak juga ada. berkata di perjanjian baru, kamu tidak bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya. Jadi, kalau Bapak Tuhan kan Yesus, sementara itu adalah ucapan Tuhan Anda, masa Anda nggak mau dengar? Kalau Yesus Makanya berkata, tidak bisa kau dengar suaranya, bahkan rupanya, itu sama dengan Islam. Di Islam itu, Allah itu